Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 69. Pada saat itu, seluruh suasana menjadi canggung. Astaga, bagaimana mungkin kekuatan orang ini begitu dahsyat? Pikirkan tentang kami berjuang mati-matian hanya untuk melewati persidangan, tetapi dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Leng Yin benar-benar menendang lempengan besi kali ini. Ditaklukkan dalam satu gerakan, dia benar-benar membuat semua orang terkejut. Leng Yin, terlebih lagi, menatap Lin Chen seperti monster, ingin mencabut tombaknya, tetapi tombaknya terkunci erat oleh kekuatan telapak tangan Lin Chen, tidak dapat maju atau mundur. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah, merasa sangat terhina. Apakah kau puas? Lin Chen menunduk dengan tatapan dingin. Leng Yin sangat marah, bersumpah untuk tidak menyerah, dan berkata dengan lantang, apakah semua orang sudah melihat dengan jelas? Selain Sekte Pedang, siapa yang memiliki kekuatan ini? Orang ini pasti ikan yang lolos dari jaring para penjahat Sekte Pedang itu. Selalu ada orang yang lebih kuat di antara yang kuat, dan gunung yang lebih tinggi di balik gunung. Berhenti menyebut-nyebut Sekte Pedang. Setidaknya menurutku Sekte Pedang bukanlah sesuatu yang hebat, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Kau, Leng Yin sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Pergi sana. Lin Chen langsung mendorong Leng Yin dengan satu tangan dan berkata dingin, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, berhenti di sini. Jika kau ingin balas dendam, aku akan menunggu kapan saja. Namun, kau akan menanggung akibatnya. Hebat. Semua orang merasa kagum, dan beberapa bahkan tergerak, ingin menunjukkan niat baik kepada Lin Chen. Nona Tianqi, ayo pergi, kata Lin Chen. Baiklah, Sima Tianqi mengangguk sedikit. Sejak diserang oleh Paviliun Seribu Ilusi, dia mengembangkan rasa jijik yang kuat terhadap murid-murid dari sekte lain. Tunggu sebentar, kalian berdua. Seorang pemuda tinggi, kurus, dan tampak cerdik muncul dengan cepat. Apakah kau juga mencoba menghentikanku? Kata Lin Chen dengan tenang. Tidak, Tuan, Anda salah paham. Kata pemuda itu sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya, saya Yang Chen, pemimpin sekte muda dari sekte Tianhuo. Saya melihat bahwa seni bela diri Tuan sangat luar biasa, dan keberanian Anda sangat menonjol. Anda adalah seseorang yang dapat mencapai hal-hal besar, dan saya merasa kagum, jadi saya ingin berteman dengan Tuan. Tidak tertarik, Lin Chen langsung menolak. Tuan, jangan terburu-buru mengusir orang. Aku telah melakukan persiapan penuh untuk perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Aku berani menjamin bahwa bahkan murid-murid sekte pedang itu pun belum tentu tahu sebanyak yang aku tahu. Kata Yang Chen dengan percaya diri. Oh, Lin Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Begini, ayahku adalah pemimpin sekte Tianhuo saat ini, dan beliau ikut serta dalam ujian reruntuhan kuno sebelumnya. Beliau juga salah satu dari sedikit orang yang selamat yang mampu mendekati inti reruntuhan kuno. Yang Chen berkata dengan bangga, dan untuk pembukaan reruntuhan kuno ini, ayahku sudah merencanakannya sejak lama dan memiliki harapan besar padaku. Aku sudah mempelajari beberapa formasi terlarang utama yang ada di reruntuhan kuno. Jika Tuan bersedia bekerja sama denganku, dengan kekuatanmu dan informasi yang telah kuperoleh, ujian selanjutnya akan jauh lebih mudah. Bahkan jika kau tidak menghargainya, setidaknya ini dapat membantumu menghindari jalan yang salah. Sepertinya kau cukup yakin bisa membujukku. Ekspresi Lin Chen acuh tak acuh, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Ini bukan bujukan, aku tulus. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, menurut ayahku, ada harta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga yang di dalam reruntuhan kuno. Untuk perjalanan ke reruntuhan kuno ini, aku tidak punya permintaan lain, hanya berharap menemukan harta leluhur. Aku juga sangat mengagumi Tuan dan dengan tulus ingin berteman. Lin Chen berpikir sejenak, meskipun dia tidak seperti monster tua yang telah melihat banyak orang, dia dapat merasakan bahwa Yang Chen tidak memiliki permusuhan, jadi dia berkata, kau bisa bepergian bersama kami, sedangkan untuk teman, itu masih terlalu dini untuk dikatakan. Yang Chen tampak canggung dan tersenyum malu-malu, bukankah persahabatan dimulai dari pertemuan sebagai orang asing? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Setidaknya aku, Yang Chen, percaya bahwa aku memperlakukan orang dengan jujur dan terbuka. Benarkah? Lin Chen mengungkapkan keraguannya, karena ia masih belum mengenal Yang Chen dengan baik, dan langsung berkata, karena kau begitu yakin, apakah kau tahu situasi ujian selanjutnya? Ujian selanjutnya adalah formasi pemusnahan badai angin kencang. Di dalam formasi tersebut, akan dihasilkan angin kencang yang mengerikan. Angin kencang ini tidak mengancam alam bela diri roh, tetapi di bawah formasi pemusnahan badai terdapat jurang sedalam 10.000 sang. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat kekuatan angin kencangnya. Menurut ayahku, angin kencang di bawah 1000 sang cukup untuk menghancurkan seorang ahli bela diri roh menjadi berkeping-keping. Yang Chen berkata dengan wajah serius dan senyum sedikit menggoda, justru karena alasan inilah, di bawah tebing curam jurang ini, tumbuh bahan surgawi dan harta karun duniawi yang langka di dunia, jamur roh darah. Terlebih lagi, ia memiliki sejarah yang panjang, semakin dalam Anda masuk, semakin tinggi nilainya. Diperkirakan bahwa di dalam jurang sedalam 10.000 sang, mungkin terdapat ramuan roh darah 10.000 tahun. Jamur roh darah, ini adalah harta karun yang sangat langka dan berharga di dunia. Jika dimurnikan menjadi pil, ia akan memiliki efek ajaib yang menakjubkan. Bahkan meminumnya langsung dapat memperkuat meridian pertempuran darah bela diri, memurnikan tubuh dan tulang, serta menyegarkan esensi.
Bahkan jika manusia biasa meminumnya, ia dapat menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang umur. Jika ramuan roh darah berusia 10.000 tahun itu benar-benar ada, maka itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Ini tidak mungkin palsu, kan? Mungkinkah Yang Chen sengaja membocorkan informasi palsu kepada kita agar kita terjebak dan dia menuai keuntungan? Semua orang terkejut sekaligus tergoda, namun juga merasakan keraguan yang mendalam. Lingzi selalu menjadi materi surgawi dan harta duniawi, dengan kegunaan yang menakjubkan dan tak terbatas. Namun, Sima Tianqi menunjukkan keraguan dan mendengus pelan, kata-kata kosong tidak berdasar. Siapa yang bisa memastikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Aku jamin atas nama Sekte Tianhuo, ini benar-benar nyata. Kata Yang Chen dengan wajah serius, dulu, ayahku mengambil risiko melakukan perjalanan dan untungnya mendapatkan jamur roh darah tingkat atas, yang setidaknya berusia 500 tahun. Menurut ayahku, dengan menyerap dan memurnikan jamur roh darah saat itu, beliau mampu memulihkan vitalitasnya dengan cepat dan bahkan secara signifikan menembus tingkat kultivasinya. Setelah terdiam sejenak, Yang Chen kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, harta karun langka apapun pasti ditemukan di tempat yang berbahaya. Tidak mudah mendapatkan jamur roh darah dari jurang di bawah formasi pemusnahan badai angin kencang. Jika Tuan tidak mempercayai saya, dengan kekuatan Anda dapat memverifikasi kebenarannya sendiri. Saya sama sekali tidak berbohong. Tanpa pedang, hati manusia sulit diprediksi. Jangan mudah mempercayai orang lain. Aku punya pelajaran dari masa lalu. Sima Tianqi menyampaikan suaranya. Jangan khawatir, dia tidak perlu menipu saya. Jika kita dapat mengkonfirmasi perkataannya, kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang reruntuhan kuno dan menghindari jalan yang salah. Lin Chen menjawab dalam hati, lalu berkata, baiklah, saya akan dengan cermat memverifikasi informasi yang telah Anda ungkapkan. Terima kasih, bolehkah saya tahu nama Tuan? Tanya Yang Chen sambil tersenyum. Wu Ming. Lin Chen dengan santai mengarang sebuah nama. Wu Ming. Yang Chen tentu tahu itu adalah nama samaran Lin Chen, tetapi tidak mengungkapkannya. Saudara tanpa nama, kami telah mengasingkan diri selama sehari penuh. Mungkin, murid-murid dari sekte terkenal seperti Sekte Pedang telah melewati 3 ujian dan telah melakukan pengintaian untuk kami, jadi perjalanan kami relatif aman. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat. Kamu ikuti aku, kata Lin Chen. Saudara tanpa nama, semua sekte saleh di bawah langit adalah satu keluarga. Mengapa tidak mengajak kami bersamamu? Benar sekali, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa melewati ujian dan mendapatkan harta karun. Kamu bisa membagikannya nanti. Bagaimana menurutmu? Para murid dari berbagai sekte juga bergegas mendekati Lin Chen. Lagi pula, dengan kehadiran sosok hebat seperti Lin Chen, melewati ujian akan relatif lebih mudah, dan peluang untuk mendapatkan harta karun juga akan lebih besar. Maaf, tidak perlu, kata Lin Chen dengan tidak sopan, ayo pergi. Segera setelah itu, Lin Chen melakukan perjalanan bersama Sima Tianqi, dan Yang Chen mengikuti di belakang, menuju ke ujian berikutnya. Dia tidak menghargai jika dihormati, orang ini terlalu arogan. Dia benar-benar menganggap dirinya hebat hanya karena dia memiliki kemampuan tertentu. Burung yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Biarkan mereka mencoba formasi itu dulu. Mungkin mereka akan bertemu dengan murid Sekte Pedang, dan mereka bisa bertarung sampai mati. Lagi pula, masih banyak waktu. Mereka jelas tidak terbatas pada keuntungan langsung. Semua orang sangat kesal dan tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap Lin Chen. Leng Yin, dengan wajah muram, diam-diam mendengus, penghinaan hari ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Lebih baik kau jangan beri aku kesempatan, kalau tidak, aku pasti akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Di sekelilingku, keadaan sangat gelap gulita, bahkan jari pun tak terlihat. Ketiganya, termasuk Lin Chen, bergerak maju dengan hati-hati. Hosh, hosh, gelombang. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang menerpa masuk dengan mengerikan, seperti tangisan hantu, membuat bulu kuduk orang berdiri. Sahabat Dao tanpa nama, kita akan segera mendekati area formasi kepunahan badai angin kencang. Yang Chen mengingatkan. Baiklah, Lin Chen mengangguk sedikit, mengaktifkan mata emasnya, dan menembus kegelapan pekat. Memang, sekitar 200 zang jauhnya, mereka jelas merasakan pergerakan arus udara yang tidak normal. Dengan mata emas Lin Chen, dia hanya bisa melihat hingga 1000 zang sebelum menemui halangan yang kuat, sehingga sulit untuk terus mengintip. Saudara Chen, kira-kira berapa panjang area formasi kepunahan badai angin kencang ini? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Panjangnya sekitar 10 li, meliputi seluruh jurang, dan semakin dalam kau masuk, kekuatan angin kencang akan berlipat ganda. Selain itu, energi spiritual di dalam angin kencang sangat tipis, yang akan sangat membatasi kultivasi. Yang Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Aku setuju untuk bekerja sama denganmu, tetapi aku tidak akan melindungimu setiap saat. Karena kau sudah siap, kurasa kau juga memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapinya. Mengerti, kata Yang Chen, harta pusaka leluhur sulit ditemukan, dan juga bergantung pada kesempatan. Aku tidak ingin mendapatkan apa-apa. Jadi aku ingin mendapatkan jamur roh darah agar aku bisa menunjukkan sesuatu kepada ayahku saat aku kembali.
Agak sulit hanya dengan kekuatanku sendiri, tapi aku tidak akan mudah meminta bantuanmu. Namun, jika seseorang mencoba merebutnya atau membuat masalah, aku harap kakak tanpa nama bisa lebih membantu. Jangan khawatir, karena kau satu grup denganku, aku berani menjamin tidak akan ada yang bisa melanggar hakmu. Lin Chen bersumpah dengan penuh percaya diri. Kalau begitu, terima kasih banyak. Yang Chen sangat gembira. Adapun Sima Tianqi, setelah mengalami kerugian dan bertemu dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya, ia merasa sulit untuk mempercayai Yang Chen dan selalu waspada dalam hatinya. Segera. Saat mendekati formasi kepunahan badai Gale, arus udara menjadi semakin ganas, dan hembusan angin topan yang mengerikan menerjang. Tidak jauh di depan ada area formasi pemusnahan badai angin kencang, semuanya hati-hati. Ekspresi Lin Chen serius. Mereka masing-masing melepaskan kekuatan spiritual pelindung, membentuk lapisan penghalang pertahanan, dan mulai melangkah ke formasi terlarang. Saat masuk, angin kencang yang tajam dan seperti pisau menerjang dengan ganas. Lin Chen bertanya, "Saudara Chen, apa daerah pertumbuhan utama jamur roh darah?" Jamur roh darah tumbuh di tebing curam. Menurut ayahku, mungkin karena kekuatan besar kuno sengaja membuat uji coba. Kemungkinan keberadaan jamur roh darah jauh lebih tinggi di area di bawah ujung formasi kepunahan badai angin kencang. Yang Chen menjawab, tentu saja, jika berada di bagian terdalam jurang, tentu saja tidak ada batasan jangkauan. Baiklah kalau begitu, mari kita lewati ujiannya dulu. Lin Chen mengangguk. Sima Tianqi dan Yang Chen juga tidak keberatan, jadi mereka terbang di udara mengikuti angin kencang yang menerpa. Kekuatan formasi pemusnahan badai angin kencang terutama terkonsentrasi di bagian terdalam, sehingga bergerak di udara di atasnya sama sekali tidak sulit bagi seniman bela diri spiritual dengan tingkat kekuatan tertentu. Oleh karena itu, kesulitan ujian ini terutama bergantung pada godaan jamur roh darah. Namun, orang mungkin bertanya, bukankah mereka mengambil risiko memasuki reruntuhan kuno justru untuk menemukan harta karun kuno? Siapa yang akan dengan mudah menyerah dalam upaya mendapatkan jamur roh darah? Bagian 682. Uset, gelombang. Angin kencang mengamuk, meraung tanpa henti. Sekarang, Lin Chen dan dua orang lainnya, selamat dan sehat, bergegas menuju ujung formasi kepunahan badai angin kencang. Ini berarti, mereka hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk langsung melewati tahap tersebut dan memasuki tahap selanjutnya. Melewati panggung dengan begitu mudah, meskipun aman, tidak menghasilkan apapun dan tidak berarti. Karena mereka berani memasuki reruntuhan kuno, siapa yang tidak akan sedikit serakah? Apakah kau memutuskan untuk turun? Tanya Lin Chen. Tentu saja, aku tidak ingin mengecewakan harapan ayahku, kata Yang Chen dengan yakin. Dua tahap berturut-turut tanpa hasil, Nona tidak mau pulang dengan tangan kosong. Sima Tianqi pun bertekad untuk melanjutkan. Baiklah kalau begitu, aku akan memimpin, kata Lin Chen dengan serius. Hati-hati, bagaimanapun juga, murid Sekte Pedang telah mendahului kita mungkin akan bertemu musuh yang tangguh di jurang. Bukankah kau di sini? Sima Tianqi memutar matanya. Dari kontak dan pemahamannya tentang si tanpa pedang di tahap kedua, dia khawatir bahwa selain beberapa tokoh kuat teratas dari Sekte Pedang, hanya sedikit yang mampu merepotkan si tanpa pedang. Aku juga tidak tak terkalahkan, jangan terlalu bergantung padaku. Jika situasinya berubah, kalian harus mundur secepat mungkin. Nada suara Lin Chen menjadi serius. Jika mereka cukup sial bertemu dengan Sungai Pedang, itu akan merepotkan. Segera setelah itu, Lin Chen dan yang lainnya kemudian melindungi diri mereka dengan artefak magis dan kekuatan spiritual, memulai penjelajahan mereka ke dalam jurang. Memang, begitu mereka memasuki jarak 10 zang, kekuatan angin kencang itu jelas meningkat, tetapi masih dalam batas toleransi mereka. Perjalanan turun berjalan stabil, dan tidak ada kelainan yang muncul. Sampai 200 zang turun, angin kencang jelas menciptakan tekanan. Jika berada di luar ruangan, kekuatan angin kencang ini akan cukup untuk menghancurkan bebatuan keras. Dari sudut pandang mata emas Lin Chen, terlihat jelas bahwa tebing batu hitam ini tertutupi oleh erosi waktu, seperti bekas luka di tubuh seseorang, saling bersilangan dan tidak rata. Di bawah alam bela diri roh putaran ketiga, kematian adalah kepastian. Namun, tubuh pertempuran Lin Chen sangat tangguh. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual, dia dapat dengan mudah menahan angin kencang. Hanya untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok, dia tetap melepaskan sedikit kekuatan spiritual. Adapun Sima Tianqi dan Yang Chen, mereka jelas terpengaruh sampai batas tertentu. Sima Tianqi telah mencapai kultivasi bela diri spiritual tingkat 8, sehingga relatif mudah baginya. Kultivasi Yang Chen juga tidak buruk, dengan memiliki kultivasi alam bela diri spiritual tingkat 6 revolusi, dia juga tidak terluka. Dengan demikian, 100 zang, 200 zang, 300 zang. Saat mendekati kedalaman 500 zang, sensasi benturan yang ditimbulkan oleh angin kencang menjadi sangat kuat. Gemuruh, gelombang. Angin kencang itu meraung marah, menerjang seperti gelombang pasang, tak beraturan, mengamuk dan menghantam dalam hiruk-pikuk yang kacau. Seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, ia menyerang dengan ganas, mengupas kulit dan mengikis tulang, langsung menghantam pikiran. Lin Chen selamat dan sehat, tidak terpengaruh. Sementara itu, Sima Tianqi mulai merasakan tekanan, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi agak kacau.
Namun dengan kekuatannya, menahan beberapa ratus zang lagi seharusnya bukan masalah. Di sisi lain, Yang Chen merasa tidak nyaman. Kekuatan spiritual pelindungnya goyah dan hampir runtuh, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia masih tetap bertahan dengan gigih. Kakak Chen, apakah kau masih bisa bertahan? Tanya Lin Chen. Terima kasih atas perhatianmu. Karena aku sudah siap, masalah kecil ini tentu saja tidak akan mengalahkanku. Mari kita lanjutkan perjalanan, jangan pedulikan aku. Kata Yang Chen sambil menggertakkan giginya. Jangan terlalu memaksakan diri. Lin Chen mengangguk. Karena Yang Chen memahami reruntuhan kuno, dia tentu saja datang dengan persiapan matang, dengan kartu truf tersembunyi. Dan Yang Chen saat ini hanya menggunakan tekanan benturan dari angin kencang untuk menempa dirinya. Semangat bela diri yang proaktif, gigih, dan berani menghadapi kesulitan seperti ini sangat patut dikagumi. Jika karakter Yang Chen terbukti baik setelah diuji, Lin Chen akan sangat senang mendapatkan teman baru. Mulai saat itu, setelah kedalaman 500 zang, setiap zang lebih dalam, kekuatan angin kencang akan meningkat secara signifikan. Lin Chen, sebagai seorang setengah prajurit naga, pertahanan tubuh pertempurannya tidak perlu diragukan lagi. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak akan kalah dari Sword River. Namun, budidaya di dalam formasi kepunahan badai Gale ini memang sangat cocok. Jika mereka ingin menemukan jamur roh darah, kedalamannya mungkin mencapai 1000 zang. Namun, kemajuan Sima Tianqi dan yang lainnya relatif lambat, jadi Lin Chen tidak terburu-buru mencari harta karun. Sebaliknya, dia dengan tenang mulai memahami. Angin kencang. Pada intinya, itu juga merupakan perubahan kualitatif angin, membentuk kekuatan angin yang dahsyat. Melihat sekeliling, tempat itu hampir sepenuhnya tertutup. Dia tidak tahu dari mana angin ini berasal. Misteri mendalam apakah yang terkandung dalam cara kerja formasi ini? Mau tak mau, tubuh dan jiwa Lin Chen menyatu menjadi satu. Di tengah terpaan angin kencang yang mengamuk, ia justru mulai memahami dengan tenang. Bentuk angin tidak terlihat, seperti air atau awan, dan selalu berubah. Mengenai pemahaman momentum, Lin Chen telah lama memasuki ranah kesempurnaan, memahami ranah pencapaian agung dari hati pedang. Namun di dalam formasi kepunahan badai angin kencang ini, momentum angin mengandung kekuatan mistis dan mendalam tertentu. Rasanya seperti semacam hukum surga, membentuk kekuatan aneh yang dahsyat dan tak terlihat. Lin Chen percaya bahwa jika dia bisa memahami esensi di dalam formasi tersebut, dao pedangnya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena angin adalah fondasi dan momentum berasal dari angin, Lin Chen menganggap dirinya sebagai angin yang tak berbentuk dan tak berwujud, secara bertahap larut ke dalamnya, merasa seolah-olah seluruh tubuh dan jiwanya telah menyatu ke dalam keadaan angin. Ya, angin tak terkendali, berkeliaran di 4 lautan, meliputi langit, maha hadir, tak dibatasi oleh aturan, bebas dan tenang. Dan hati Lin Chen seolah telah jatuh ke dalam mabuk, telah lama melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Pikiran dan jiwanya bagaikan angin, bertindak sesuka hati, berubah tanpa henti. Mengikuti aliran angin, tubuh dan jiwanya mengembara dengan bebas, menjadi tak terkekang. Setiap kali dia merasa telah memahami sesuatu, tetapi hal itu tiba-tiba menghilang begitu saja, selalu sedikit kurang untuk dipahami sepenuhnya. Tanpa disadari, seiring Lin Chen memahami, dia secara bertahap semakin terperosok ke dalam jurang 1000 zang. Saat ini juga, Sima Tianqi sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Wajahnya yang lembut pucat pasi, tubuhnya bergoyang tak stabil, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya kacau, dan ada kecenderungan kuat untuk lepas kendali. Sebaliknya, Yang Chen, yang kultivasinya lebih lemah, bersinar dengan cahaya aneh. Dia tampak dilindungi oleh kekuatan yang dahsyat, dan dampak yang diterimanya berkurang secara signifikan. Apa yang sedang dia lakukan? Yang Chen memperhatikan perubahan abnormal pada tubuh Lin Chen. Sima Tianqi tak kuasa menahan diri untuk ikut menunduk. Hanya untuk melihat. Sosok Lin Chen tampak menjadi halus dan tanpa bentuk. Di tengah angin kencang dan tajam yang mengamuk, ia terasa seperti hantu atau arwah, sosoknya muncul dan menghilang secara tiba-tiba, sangat sulit diprediksi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa di kedalaman 1000 zang di jurang itu, kekuatan angin yang dahsyat sangat menakutkan. Namun, Lin Chen tetap tenang dan selamat. Bahkan seorang ahli alam inti emas biasa pun mungkin tidak bisa semulus Lin Chen. Sima Tianqi tiba-tiba mengerti dan berkeringat dingin, sungguh gila. Orang ini benar-benar berani berkultivasi di formasi pemusnahan badai angin kencang. Dia sebanding dengan adik juniorku. Berkultivasi, Yang Chen sangat terkejut. Meskipun dia juga telah mencoba menempa dirinya sendiri menggunakan formasi angin kencang, dia telah sepenuhnya mencapai batas daya tahannya pada kedalaman 7 atau 800 zang. Lin Chen sudah cukup aneh, tetapi Sima Tianqi memperhatikan bahwa Yang Chen juga sama sekali tidak terluka, yang terasa agak ganjil. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aneh. Kenapa kau juga tidak terpengaruh? Hehe, ayahku pernah memasuki formasi pemusnahan badai angin kencang, jadi wajar saja dia punya penangkalnya. Yang Chen tersenyum tipis. Sepertinya kau memang sudah siap. Namun, Nona menyarankanmu untuk tidak menyimpan niat jahat, jika tidak, aku pasti akan menghancurkan tulangmu. Sima Tianqi memperingatkan dengan tegas. Tentu saja, jalan di reruntuhan kuno itu panjang. Aku tahu pentingnya hal-hal ini, dan selain itu, aku sangat mengagumi sahabat Dao tanpa nama.
Yang Chen berkata dengan wajah serius, aku berjanji, aku sama sekali tidak akan menjadi musuhmu. Semoga saja begitu. Sima Tianqi tetap waspada sepanjang waktu. Tiba-tiba, Lin Chen, yang sedang berusaha memahami situasi di tengah angin kencang yang mengamuk, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa dan tersentak bangun. Lin Chen mengerutkan kening. Baru kemudian ia menyadari bahwa pada saat pemahamannya itu, ia telah mencapai kedalaman tertentu di jurang, dan jelas merasakan dampak kuat yang ditimbulkan oleh angin kencang. Setelah mencapai titik ini, itu sudah cukup untuk mengancam para ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi. Saat ini juga, melihat sosok Lin Chen berhenti, Sima Tianqi dan yang lainnya, melawan hembusan angin kencang, turun dan mendekat. Jian, tanpa nama, apakah kau menemukan masalah? Sima Tianqi langsung bertanya. Barusan aku samar-samar merasakan bahwa ki pedang yang kuat sepertinya aktif sekitar 100 zang di bawah kita. Kata Lin Chen dengan ekspresi serius. Ki pedang, keduanya saling bertukar pandang, sudah memikirkan sesuatu. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia formasi pemusnahan badai angin kencang. Lin Chen berkata dengan hati-hati, mungkin beberapa murid sekte pedang juga menginginkan jamur roh darah itu. Namun, tampaknya mereka mengalami beberapa masalah, dan kemajuan mereka melambat. Murid sekte pedang selalu bersatu dan berdiri bersama melawan orang luar. Jika kita bertemu dengan mereka, itu akan sangat merepotkan. Kata Sima Tianqi dengan wajah serius. Benar sekali. Sebelumnya, selama pembentukan tahap kedua, berbagai sekte dan kekuatan menderita hebat di tangan sekte pedang. Beberapa adik juniorku sayangnya tewas di tangan beracun mereka. Yang Chen menggertakkan giginya karena benci. Saudara Chen, menurut apa yang Anda ketahui, berapa kira-kira kedalaman pertumbuhan jamur roh darah? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Menurut ayahku, di bawah 1000 zang, pasti ada jejak jamur roh darah, tetapi kualitasnya tidak tinggi. Kata Yang Chen dengan suara berat, tetapi kita sudah mencapai di bawah 1000 zang, namun kita belum melihat satu pun jamur roh darah. Sepertinya jamur itu pasti telah diperoleh oleh murid sekte pedang di depan kita. Sekarang, jika kita ingin menemukan jamur roh darah, sepertinya kita harus melampaui mereka. Melampaui. Lin Chen berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati, aku merasakan bahwa murid sekte pedang di bawah membuat kemajuan yang lambat, dan kekuatan angin kencang itu mungkin sangat dahsyat. Kurasa lebih baik jika aku turun dulu untuk mengamati situasi. Kalian berdua tetap di tempat untuk sementara dan beradaptasi lebih banyak, jika tidak, jalan di depan akan semakin sulit untuk kalian lalui. Hati-hati, jangan sampai berkonflik dengan mereka. Sima Tianqi mengingatkannya dengan serius, tetapi kemudian dia memikirkannya dan merasa geli. Bukankah si tanpa pedang adalah murid sekte pedang? Aku akan berhati-hati. Lin Chen mengangguk sedikit. Apa yang dipikirkan Sima Tianqi persis sama dengan Lin Chen. Kemudian dia mengeluarkan seragam sekte pedang yang telah disiapkan dan menyerahkannya kepada Yang Chen, sambil tersenyum, Saudara Chen, ini seragam yang kudapatkan dari seorang murid sekte pedang. Aku tahu kau saat ini waspada terhadap sekte pedang, tetapi situasinya saat ini rumit, dan mengenakan pakaian ini mungkin akan lebih aman bagimu. Yang Chen terkejut, tetapi dia tetap menerimanya dan tersenyum tipis. Hehe, kakak tanpa nama benar-benar perhatian. Tentu saja, saat bepergian, kamu harus selalu sedikit cerdas. Lin Chen tersenyum lalu berkata kepada Tianqi, Tianqi, kamu juga ganti baju. Nanti mungkin akan ada masalah. Sima Tianqi juga dengan terbiasa mengenakan pakaian luarnya. Awalnya, Yang Chen agak curiga, tetapi melihat Sima Tianqi juga mengenakan seragam sekte pedang, keraguannya pun sirna. Apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Aku akan segera kembali. Lin Chen menyelesaikan ucapannya dan, seperti angin sisa, bergerak tanpa hambatan menembus angin kencang yang mengamuk, turun dengan cepat. Bagian 683. Angin kencang menderu, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Ketika kedalamannya melebihi 1000 zang, kekuatan angin topan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun tubuh tempur Lin Chen kuat, dia harus menggunakan kekuatan spiritual pelindung untuk memperkuat pertahanannya. Sangat kuat. Pada titik ini, bahkan seorang ahli alam bela diri roh tingkat 7 pun akan kesulitan menahannya. Lin Chen diam-diam berseru. Gelombang angin kencang yang mengerikan menerjang, terasa seperti gunting yang tak terhitung jumlahnya menggores tubuhnya, sangat tajam hingga menusuk tulang. Saat ini juga, Lin Chen bergerak bagai pelangi yang memukau, bertindak seperti pedang, menembus lapisan badai. Mata emas terbuka, tatapannya berkilauan dengan cahaya keemasan, tajam seperti logam cor, dengan jelas membedakan segalanya. Sesuai dugaan. Di kedalaman 20 zang, murid sekte pedang dalam kelompok 3 hingga 5 orang membentuk formasi pedang yang rapat, turun dengan susah payah melawan angin kencang. Dan di setiap formasi pedang kecil, ada pengendali formasi utama yang bertanggung jawab untuk mencari jamur roh darah. Setiap kombinasi formasi bekerja sama untuk mendapatkan jamur roh darah dan kemudian mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Hehe, sepertinya murid sekte pedang ini ingin memonopoli semua jamur roh darah, sungguh kejam. Lin Chen diam-diam tersenyum. Dia tidak berganti pakaian menjadi seragam sekte pedang, melainkan mengenakan topeng. Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku, ini kemungkinan besar adalah prinsip Lin Chen. Oleh karena itu, Lin Chen tidak berniat mengganggu para murid sekte pedang itu.
Dia hanya ingin bersaing memperebutkan jamur roh darah berdasarkan kekuatan sejatinya. Adapun bagaimana reaksi para murid Sekte Pedang itu, dia akan menghadapinya nanti. Dan cakupan dinding batu itu tidak kecil, dengan puluhan murid Sekte Pedang membentuk berbagai garis pertahanan formasi. Lagi pula, jamur roh darah bukanlah benda spiritual yang melimpah, jadi jumlah orang dalam formasi gabungan tidak boleh terlalu banyak, jika tidak, distribusi akan sulit. Dengan kata lain, setiap formasi saat ini tersebar di area kecil. Kombinasi dengan kekuatan yang lebih besar mungkin berada di lapisan yang lebih dalam, karena kemungkinan munculnya jamur roh darah meningkat seiring dengan kedalaman. Saat ini, tim murid Sekte Pedang di lapisan atas umumnya tidak kuat, tetapi formasi pedang yang mereka bentuk memiliki kekuatan yang cukup besar, memungkinkan mereka beroperasi dalam radius 1.500 sang. Namun, jika formasi tersebut ditembus, hal itu akan langsung membahayakan nyawa mereka. Lin Chen tidak tertarik dengan murid Sekte Pedang yang aktif di lapisan atas. Bahkan jika Sima Tianqi secara tidak sengaja bertemu dengannya, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasinya. Karena itu, Lin Chen terus turun. Desis, gelombang. Mei Ying berkelebat, berbentuk seperti angin sisa. Lin Chen tidak sengaja melawan dampak angin kencang itu sekarang, tetapi mencoba beradaptasi dan memahaminya. Prinsipnya adalah seleksi alam, yang terkuatlah yang bertahan. Apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mungkinkah murid-murid dari sekte lain mencoba mengambil keuntungan? Pasti halusinasi, kan? Tempat ini sudah memiliki kedalaman lebih dari 1.000 sang. Tanpa formasi pedang, bahkan seorang ahli alam bela diri roh 7 putaran pun akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Tapi selain sekte pedang kita, berapa banyak orang dari sekte dan kekuatan lain yang dapat disebut ahli? Jangan sampai teralihkan, fokuslah untuk menghadapinya. Pada tingkat kesulitan ini bukan main-main. Dengan kekuatan kita, sedikit saja kecerobohan bisa membuat kita hancur berkeping-keping. Para murid Sekte Pedang itu tampak seperti mengalami halusinasi dan sedikit mengobrol. Lin Chen tidak mempedulikan murid-murid Sekte Pedang itu. Sebaliknya, dia melesat ke bawah dalam badai dahsyat, pikiran dan jiwanya menyatu, semakin memperdalam pemahamannya tentang badai tersebut. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman Lin Chen, dampak yang ditimbulkan oleh angin kencang pun berangsur-angsur berkurang. Badai. Itu juga merupakan kemampuan dasar para ahli alam inti emas, tetapi para ahli alam inti emas dapat mengubah angin kencang menjadi kekuatan angin kencang yang dahsyat, mampu menghancurkan gunung dan membelah batu, memotong logam dan memutus besi, dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran dan jiwa Lin Chen selaras, pemahamannya semakin mendalam, dan sosoknya menjadi seolah transparan. Gelombang angin kencang dan tajam seolah menembus tubuh Lin Chen dengan anehnya. Angin dan niat, niat dan kekuatan. Pikiran dan jiwa Lin Chen terus meresapi hembusan angin, dari yang besar ke yang kecil, dari yang kecil ke yang halus, mengupas dan menembus lapis demi lapis, dan pemahamannya pun semakin mendalam. Dia merasa seolah-olah dia hanya selangkah lagi. Tiba-tiba, siapa di sana? Teriakan bergema, menggema di seluruh ruangan. Lin Chen tersentak bangun. Ia begitu asyik memahami sesuatu sehingga ia turun 100 sang lagi, mengungkap keberadaannya. Desis, desis, gelombang. Semburan ki pedang yang tajam menerobos lapisan angin kencang dan menyapu ke arah Lin Chen. Kilat petir. Lin Chen bereaksi cepat, sosoknya seperti hantu, melesat seperti kilat. Di tengah amukan angin kencang, dia seperti ikan di air, bergerak dengan lincah dan tanpa usaha, dengan mudah menghindari serangan ki pedang. Teknik gerakan yang luar biasa. Siapakah sebenarnya orang ini? Siapa orang ini? Sepertinya orang ini memiliki harta karun yang sangat berharga yang melindunginya. Dua murid sekte pedang menatap Lin Chen dengan penuh kewaspadaan dan amarah. Lin Chen menstabilkan tubuhnya dan menunduk. Tepat ada 7 murid sekte pedang yang kuat membentuk pertahanan formasi pedang yang rapat, menatapnya dengan mengancam. Tim ini memiliki tingkat kultivasi keseluruhan yang sangat tinggi, semuanya telah mencapai setidaknya alam bela diri spiritual 6 revolusi, terutama pengendali susunan utama, yang diperkirakan telah mencapai alam bela diri spiritual 8 putaran. Terutama melihat Lin Chen, sendirian, benar-benar mampu bergerak bebas di kedalaman hampir 2000 zang, ini bahkan lebih tidak logis, dan secara alami menyebabkan mereka mengembangkan permusuhan yang mendalam. Lin Chen sudah lama mengantisipasi bahwa murid-murid sekte pedang akan mengganggunya. Mengutamakan kesopanan daripada kekerasan, Lin Chen tidak terburu-buru untuk berselisih dengan mereka. Ia berkata dengan suara berat, "Kakak-kakak senior, reruntuhan kuno adalah hasil peninggalan para pendahulu kita. Di sini, setiap orang berhak memperebutkan harta karun. Tanpa dendam atau permusuhan, namun kakak-kakak senior telah menyerang dan melukai seseorang, bukankah kalian merasa ini adalah pelanggaran keadilan?" Benar, di dalam reruntuhan kuno, semua orang bebas. Tapi maaf, sekte pedang kami telah mengklaim area ini. Tuan, jika Anda ingin mencari harta karun, silakan cari jalan lain. Kami sama sekali tidak akan mempersulit Anda lagi. Pengendali susunan utama menjawab dengan nada memerintah. Mengklaimnya. Ekspresi Lin Chen berubah muram. Murid sekte pedang ini mengandalkan kekuatan mereka dan begitu sombong serta angkuh. Dia tersenyum tipis, "Hehe, jalan kebenaran di bawah langit adalah satu keluarga. Kakak senior, bukankah kalian agak terlalu kejam? Di domain pedang langit, sekte pedang kami mendominasi satu sisi.
Kualifikasi apa yang kalian, sekte-sekte kecil dan faksi-faksi, miliki, seperti ikan kecil dan udang, untuk dibandingkan dengan sekte pedang kami? Bahkan murid-murid lembah awan terbakar dan paviliun penjinak binatang dengan bijak menyerah. Saya menyarankan Tuan untuk jujur melewatinya. Mungkin Anda bahkan bisa mendahului kami dan menemukan harta karun itu. Pengendali susunan utama sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tanya Lin Chen dengan penuh minat. Tidak setuju. Ekspresi pengendali susunan utama tiba-tiba berubah dingin, cahaya dingin terpancar dari matanya, ki pedang berkilauan, mengancam dengan angkuh, jalan ini diblokir. Jika Tuan ingin lewat, Anda harus melewati kami terlebih dahulu. Sekte-sekte besar yang konon terkenal itu ternyata berpikiran sempit. Dulu aku pernah mendengar bahwa kalian, murid sekte pedang, sangat hina dan tidak tahu malu. Sekarang aku benar-benar melihatnya. Lin Chen mendengus dingin. Pengontrol susunan utama sangat kesal dan berkata dengan dingin, di hadapan sekte pedang kami, sekte-sekte besar dan kecil lainnya di domain pedang langit hanyalah sekte-sekte yang tidak berarti. Jika kalian ingin mendapatkan bagian dari sekte pedang kami, maka tunjukkan kekuatan yang cukup. Sekte pedang, Lin Chen mencibir, sambil berkata dengan sinis, menurutku, kalian hanyalah katak-katak sombong di dasar sumur. Lindungi formasi. Pengontrol susunan utama berteriak dingin, ekspresinya muram. Niat pedang yang kuat meledak dari tubuhnya, menyebabkan angin bergetar. Dia berkata dingin, aku, Tuan Muda Pedang Laut, akan mengalami keterampilan hebat Tuan. Desis, desis, gelombang. Energi pedang saling bersilangan. Para murid sekte pedang mempertahankan formasi mereka, bergerak ke atas, terus-menerus membentuk segel tangan untuk menciptakan jaring pedang yang berat, menghalangi dan memotong dampak angin kencang. Laut pedang dilindungi oleh formasi pedang, kebal terhadap air dan api, ringan seperti burung layang-layang, melayang di udara. Samudra luas. Laut pedang mengeluarkan teriakan, ki pedang melesat melintasi langit, meledak dengan niat pedang yang mengerikan, melepaskan ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menerobos lapisan badai, dalam arus yang menghancurkan dan dahsyat, menyapu dengan kuat ke arah Lin Chen. Menghadapi niat pedang yang menakutkan ini seperti membalikan sungai dan laut, Lin Chen tetap tak bergerak, seolah tak melihat apapun. Seluruh sosoknya berdiri di tengah badai yang mengamuk, tampak seperti ilusi, memancarkan perasaan aneh seperti mimpi. Iya, niat pedang lautan pedang sangat luas dan kuat. Meskipun berhasil menembus badai, ia juga menghadapi perlawanan yang kuat, dan kekuatannya jelas jauh lebih rendah daripada yang ada di luar. Mata emas Lin Chen berkedip, tajam seperti pedang. Pikiran dan jiwanya seolah menyatu dengan badai dahsyat. Saat menghadapi niat pedang lautan yang luas, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Perlahan-lahan, Lin Chen benar-benar memejamkan matanya, pikiran dan jiwanya memasuki keadaan eterik, melupakan konsep waktu dan ruang, melupakan situasinya saat ini. Dia merasa seolah-olah pikiran dan jiwanya telah menyatu dengan jalan agung langit dan bumi, menjadi mabuk di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Maksud, dengan meminjam niat langit dan bumi, manusia dan alam bersatu, mendirikan jantung pedang langit dan bumi. Pedang hati langit dan bumi. Alam pedang hati, langsung mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, Lin Chen akhirnya mendapat pencerahan. Dia merasa seolah hatinya meliputi langit dan bumi, merangkul semua sungai, dan menyatu dengan segala sesuatu. Pedang hati langit dan bumi. Keempat fase itu kosong. Meskipun Lin Chen memejamkan mata, hatinya tampak menjadi sangat luas. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa di bawah kekuatan pedang langit dan bumi miliknya, niat pedang yang sangat besar yang dilepaskan oleh lautan pedang, termasuk aliran angin kencang, semuanya tampak melambat. Jelas berada dalam jangkauan, namun tampaknya ada batasan yang tak berujung. Saat hati bergerak, pedang pun bergerak. Desis, gelombang. Dia menghunus pedangnya dengan kekuatan petir, yang tampak biasa saja, tetapi secepat ilusi. Dia merasa bahwa pedang Lin Chen sepertinya tidak menemui hambatan apapun dari angin kencang. Sebaliknya, pedang itu bergerak mengikuti kekuatan angin kencang, mengalir seperti parade, meliputi segalanya. Hati pedang tanpa batas. Tanpa batas lahir, menembus berbagai fenomena, dao agung tak terbatas. Desis, gelombang. Sebuah pedang menebas udara, seperti angin dan awan. Niat pedang tidak terikat oleh kondisi normal, bergerak bebas, mengubah badai menjadi kekuatan, seperti mimpi, dilepaskan tanpa usaha. Ci, gelombang. Suara robekan yang tajam, rasanya seolah kehampaan terbelah. Ki pedang tanpa batas, membawa kekuatan ki yang luas dan tak terbatas. Seperti kilat yang menerobos udara, menembus kehampaan, momentumnya seperti membelah bambu, menghancurkan berbagai fenomena, tak terkalahkan. Saat berikutnya, ki pedang yang menakutkan, seluas gelombang pasang, di bawah sapuan ki pedang tanpa batas milik Lin Chen, bagaikan es dan salju yang mencair, meledak lapis demi lapis, menerobos masuk tanpa bisa dihentikan. Kengerian. Suotsi menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak, lindungi formasi. Desir-desir, gelombang. Energi pedang memenuhi langit, saling berjalin seperti jaring, membentuk dinding perunggu dan besi. Suotsi mengendalikan formasi utama, melindungi pedang itu seperti gunung. Istirahat, gelombang. Laut pedang meraung marah, melepaskan serangan pedang dahsyat, menahan momentum besar dari dao pedang, dan berhadapan dengan niat pedang tanpa batas milik Lin Chen. Boom, gelombang.
Tepi-tepi berpotongan, memunculkan gelombang pedang yang mengerikan, riak Ki pedang, mengejutkan seperti ombak, disertai dengan semburan angin kencang yang dahsyat, meraung dan mengamuk. Bahkan dinding batu yang keras pun retak dengan celah vertikal. Kemudian, ketika Ki pedang hancur, laut pedang dan yang lainnya secara kolektif terkejut di dalam hati mereka, ekspresi mereka ngeri dan ketakutan. Mereka merasa seolah-olah hati mereka menjadi setengah dingin dalam sekejap itu. Tiba-tiba, di kehampaan tempat badai mengamuk, sesosok berdiri dengan angkuh dan dingin, megah seperti puncak kuno, teguh seperti seorang guru besar, berdiri sendirian dengan kekuatan langit dan bumi. Lin Chen berdiri tegak dengan pedang di belakang punggungnya, ekspresinya tegas. Ia berkata dengan penuh wibawa, jalan pedang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimonopoli oleh sekte pedangmu. Bagian 684. Para pendekar pedang tidak hanya didominasi oleh sekte pedang. Tentu saja, suara itu sangat sarkastik, sangat memalukan. Kakak senior Swordsi ini ternyata kalah. Serangan pedang tadi sangat menakutkan, jantungku masih berdebar kencang. Seharusnya ini sudah mencapai ranah pedang hati penyempurnaan agung, kan? Sungguh luar biasa, siapa sebenarnya orang ini? Kultivasi dao pedangnya sangat mendalam, dia hampir bisa dibandingkan dengan para ahli inti emas. Semua orang benar-benar tercengang, dan mereka harus memeriksa kembali kekuatan Lin Chen. Swordsi sangat marah dan merasa sangat malu, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, siapa sebenarnya Anda? Kita tidak memiliki permusuhan, mengapa Anda ingin bermusuhan dengan sekte pedangku? Tidakkah menurutmu itu konyol? Sejak memasuki reruntuhan kuno, kau bertindak seolah-olah kau lebih unggul, sengaja menindas berbagai sekte dan kekuatan. Berapa banyak murid dari sekte lain yang telah kau bunuh, dan kau masih berani mengatakan tidak ada permusuhan? Lin Chen mencemooh. Gelombang, Swordsi dan yang lainnya terdiam. Hehe, kalau kau bilang ini soal survival of the fittest bertahan hidup bagi yang terkuat kalau begitu, bukankah kau juga yang lemah bagiku? Lin Chen mencibir mengejek. Yang lemah. Swordsi dan yang lainnya dipenuhi amarah, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menyebut mereka lemah. Sebenarnya apa niatmu? Tanya Swordsi dengan dingin. Bukankah tadi kau bilang tempat ini dimonopoli oleh sekte pedangmu? Kata-katamu membuatku tidak senang. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, karena aturan ditentukan oleh tinju, maka aku akan menggunakan tinjuku untuk merebut jamur roh darahmu. Astaga! Seseorang benar-benar berani menargetkan murid sekte pedang. Jika itu orang lain, mereka pasti orang gila yang bodoh. Tetapi Lin Chen dengan mudah mengalahkan sekte pedang laut dengan satu serangan pedang dan mengguncang formasi pedang, tingkat kekuatan ini telah memberikan tekanan yang sangat besar pada sekte pedang laut dan yang lainnya. Haha, aku tidak salah dengar, kan? Swordsi tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dingin, aku akui kau punya beberapa keahlian, tapi itu bukan alasan untuk kesombonganmu. Di bawah jurang, kakak senior Jian Lei dan kakak senior lainnya hadir. Jika kau berani bersikap sombong dan lancang, kau pasti akan hancur berkeping-keping. Jian Lei. Lin Chen mengerutkan kening, sepertinya Sword River dan yang lainnya memang ada di sana. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka pasti berada ribuan kaki di bawah jurang, bersaing untuk mendapatkan jamur roh darah yang lebih berharga. Namun, semuanya berjalan sempurna. Sword River mencuri kristal kirin milik Lin Chen, dan sekarang saatnya untuk mendapatkannya kembali. Melihat Lin Chen tetap diam, Swordsi tersenyum puas, apa? Takut, tapi ketakutanmu bukan tanpa alasan. Dengan kekuatan kakak senior Jian Lei dan yang lainnya, menghadapimu akan semudah membalik telapak tangan. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, tentu saja kami tidak akan mempersulitmu, kita bisa bersaing secara adil. Iya. Swordsi sudah merasakan kekuatan Lin Chen. Bertarung dengan Lin Chen di bawah angin kencang ribuan kaki di bawah sana jelas tidak akan menguntungkan. Lebih baik menggunakan taktik penundaan terlebih dahulu, menyeret Lin Chen keluar. Pada saat Jian Lei dan yang lainnya mendapatkan harta karun, tentu akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi Lin Chen. Takut, Lin Chen tertawa, berkata dengan nada menghina, haruskah aku menyebutmu bodoh atau sekadar tolol? Dengan kekuatan Jian Lei dan yang lainnya, mereka pasti saat ini berada ribuan kaki di bawah jurang, mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjagamu? Ini, Swordsi dan yang lainnya terkejut, saling pandang. Aku tidak ingin membunuh siapapun, hanya saja sikapmu terlalu angkuh, sombong, dan tidak masuk akal, yang membuatku sangat tidak senang. Asalkan kau bersedia menyerahkan jamur roh darah, aku tidak akan mempersulitmu. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Tak tahu malu. Hanya sekte pedang yang menindas sekte lain, dan sekarang ada yang benar-benar menindas mereka. Lin Chen, jangan terlalu sombong. Swordsi sangat marah dan mengancam, meskipun kami bukan tandinganmu, jika kami mengerahkan seluruh kekuatan, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, ada beberapa ahli sekte pedang seperti Jian Star yang ditempatkan di bawah, jika ada gangguan di atas, mereka pasti akan memberikan bantuan dengan cepat. Saya menyarankan Tuan untuk berpikir lebih matang, tidak perlu bermusuhan dengan seluruh sekte pedang. Sekarang kaulah yang sombong. Kau pikir hanya karena sekte pedang adalah sekte terbesar di domain pedang surga, kau bisa menindas yang lemah, melanggar aturan, dan melakukan apapun yang kau mau. Kata Lin Chen dengan angkuh, sejak aku berani muncul di sini, aku tidak pernah takut pada sekte pedangmu. Terlalu menjijikkan. Orang ini benar-benar berani memprovokasi orang-orang berkuasa, ini tidak bisa diterima.
Kakak senior pedang laut, orang ini terlalu sombong, dia sama sekali tidak menghargai sekte pedang kita. Jika kita tidak menghukumnya, dia akan benar-benar menganggap sekte pedang kita hanyalah macan kertas. Semua orang geram, niat membunuh mereka teguh. Suotsi juga sangat kesal, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, semuanya. Kekuatan orang ini tidak biasa, kita mungkin bukan tandingannya. Untungnya, orang ini tidak memiliki kekuatan inti emas, dengan kekuatan kita, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa membatasi gerakannya. Saat itu, kakak senior Jian Star dan yang lainnya akan diberi peringatan, dan orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Dipahami. Aku sudah lama tidak mampu menelan amarah ini. Kami semua akan mendengarkanmu, kakak senior. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, bersatu melawan musuh bersama. Wajah Suotsi tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak, tahan angin kencang, pasang formasi 7 absolut. Desis, desis, gelombang. Ketujuh pendekar laut pedang, sosok mereka berkelebat dan bergerak, ki pedang beredar, membentuk posisi 7 bintang. Mereka saling menarik, mengubah posisi, dan ki pedang yang mengalir di dalam formasi pedang terus-menerus, mampu melakukan serangan dan pertahanan. Formasi ini. Mata emas Lin Chen bersinar, posisi ketujuh orang ini sangat jitu, mereka tampak agak tersebar, namun mereka membentuk barisan pertahanan yang rapat satu sama lain. Selama satu orang jatuh ke dalam formasi, mereka akan langsung terjebak. Dan Suotsi, sebagai pengendali utama formasi tersebut, mengumpulkan kekuatan formasi pedang, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun di bawah tatapan tajam mata emas Lin Chen, setiap detail terkecil pun diamati dengan sangat jelas. Jika mereka berada di luar, membubarkan formasi mungkin agak sulit. Tetapi di bawah angin kencang yang dahsyat ini, satu kelalaian atau kelemahan saja akan menyebabkan runtuhnya seluruh formasi. Oleh karena itu, selama Lin Chen berhasil menembus satu titik lemah, formasi mereka akan segera berantakan. Lagi pula, mereka mengandalkan formasi pedang untuk bertahan hidup di tengah angin kencang yang mengerikan. Jika mereka kehilangan perlindungan formasi pedang, mereka tentu saja tidak akan mampu menahan dampak angin kencang tersebut. Saat ini juga, Suotsi mengendalikan formasi di depan, ki pedang menjulang ke langit, angin kencang tak mampu menerobos, dan berkata dengan dingin, Tuan, kami telah bersikap sopan kepada Anda, kami harap Anda berhenti di sini, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Aku tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Wajah Lin Chen tampak muram. Kau mencari kematianmu sendiri, teriak Suotsi, 7 absolut hancur. Hosh, hosh, gelombang. Sinar cahaya pedang, tajam seperti pilar, sangat kuat, dengan paksa menembus angin kencang yang mengamuk, menciptakan lubang-lubang besar. Dengan kekuatan merobek kayu lapuk, sinar-sinar itu saling berjalin dan melilit Lin Chen. Mata emas Lin Chen menyipit, mampu melihat segalanya, termasuk lintasan serangan pilar pedang, dan bahkan aliran angin, semuanya dalam pandangannya. Bayangan kilat. Sosok Lin Chen bagaikan bayangan. Setelah memahami jantung pedang langit dan bumi, pemahamannya tentang langit semakin dalam. Seperti angin sisa, dia seperti ikan di air di tengah angin kencang yang mengamuk, menggunakan momentum untuk bergerak, sosoknya berkelebat muncul dan menghilang dari pandangan, dengan lincah dan bebas menghindari serangan formasi pedang. Teknik gerakan yang aneh sekali. Suotsi dan yang lainnya terkejut, mereka sendiri terhambat oleh angin kencang, yang membatasi kinerja formasi pedang. Tetapi Lin Chen, di tengah angin kencang itu, bagaikan harimau bersayap. Desir-desir, gelombang. Sosok Lin Chen berkelebat seperti hantu. Di bawah serangan dahsyat lautan pedang dan formasi pedang lainnya, gerakannya justru berubah menjadi bentuk latihan. Teknik gerakannya menjadi semakin aneh dan cepat, bahkan lebih tak terkendali, seperti ikan lich yang licik, dengan lincah menghindari ki pedang vertikal dan horizontal. Suotsi menyadari ada yang salah dan berteriak, hati-hati. Orang ini ingin menerobos formasi, jaga formasi pedang tetap stabil. Tiba-tiba, Lin Chen muncul begitu saja dari udara, langsung mendekat, senyum jahat dan licik teruk di sudut mulutnya. Jari bintang pedang. Dengan jentikan jarinya, untaian ki pedang yang halus dan tipis, terjalin dengan petir, membawa daya tembus yang dahsyat. Seperti tanda bintang yang melesat di langit, mereka melelehkan lapisan angin kencang. Jari di pedang. Mengubah ki menjadi bentuk, dan bentuk menjadi pedang, dengan mengangkat jari, ki pedang terbentuk dengan sendirinya. Ini adalah teknik pedang yang sangat mendalam yang berasal dari sekte pedang. Sungguh luar biasa bahwa Lin Chen benar-benar dapat mengendalikan teknik pedang unik sekte pedang, dan bahkan telah mencapai tingkat penguasaan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Keheranan, kebingungan. Ketika Lin Chen melepaskan jurus jari bintang pedang, dia langsung membuat pedang laut dan yang lainnya terkejut. Sebenarnya, jurus jari bintang pedang hanyalah tipuan, Lin Chen tidak berniat menghancurkan formasi tersebut hanya dengan kekuatan jurus jari bintang pedang saja. Oleh karena itu, saat Suotsi dan yang lainnya terkejut dan lengah sesaat, dia menerobos masuk dari samping. Suotsi adalah yang pertama tersadar, seraya berseru kaget, perhatikan sayap kiri. Terlambat, Lin Chen muncul entah dari mana, mengaktifkan kekuatan naga emasnya, ki pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan yang intens, disertai dengan raungan naga, kekuatan naga yang dahsyat dan menakutkan menekan mereka. Naga merah. Sebuah pedang mengejutkan naga itu, disertai cahaya keemasan yang cemerlang, muncul entah dari mana. Naga.
Dua murid sekte pedang di sayap kiri benar-benar tercengang, terdiam ketakutan. Meraung, gelombang. Ki pedang cahaya naga, yang terkumpul dengan hati pedang tanpa batas, kekuatannya melonjak, sebanding dengan kemampuan inti emas. Dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, ia melepaskan gelombang mengerikan seperti samudera luas, meraung dan menghantam ke depan. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, kekuatan naga menjadi sangat besar, cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang luas. Tampaknya setiap partikel cahaya mengandung kekuatan yang mengerikan, mengguncang dengan hebat seperti banjir, angin kencang menerjang dan memadamkannya. Saat berikutnya, seluruh formasi pedang tujuh absolut bergoyang hebat, lapisan ki pedang yang beredar di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Dua murid sekte pedang yang menjaga sayap kiri sama sekali tidak mampu menahan serangan sekuat itu. Pikiran mereka seperti disambar petir, tubuh dan semangat mereka terguncang hebat, ki dan darah mereka melonjak. Serangan ini bahkan lebih dahsyat dan tidak masuk akal daripada serangan sebelumnya. Puff, gelombang. Keduanya memuntahkan darah, sisi kanan mereka ambruk. Seolah-olah seekor elang yang sedang terbang tinggi tiba-tiba sayapnya patah, seluruh formasi kehilangan keseimbangannya. Boom boom, gelombang. Gelombang angin kencang yang dahsyat, seperti banjir yang mengamuk, memanfaatkan kesempatan untuk menerjang masuk. Buruk. Ekspresi semua orang berubah drastis. Angin kencang yang menakutkan menerjang dan menerobos masuk dengan dahsyat, meraung dan mengamuk, seluruh formasi pedang hancur dan runtuh sepenuhnya. Gelombang. Teriakan menggema, Suotsi dan yang lainnya terpencar akibat hantaman angin kencang. Seorang murid sekte pedang dengan kekuatan yang lebih lemah langsung tersapu oleh angin kencang yang dahsyat, seluruh tubuhnya terasa seperti sedang dicabik-cabik dengan keras, meronta-ronta kesakitan, dan menggerakkan anggota tubuhnya tanpa arah. Gelombang selamatkan aku. Dengan jeritan tragis, di bawah terpaan angin kencang yang dahsyat, sesosok manusia tercabik-cabik, hancur berkeping-keping oleh cekikan angin yang tanpa ampun. Itu benar. Setelah mencapai kedalaman ini, kekuatan angin kencang menjadi sangat menakutkan. Tanpa perlindungan formasi pedang, bahkan seorang ahli alam bela diri roh tingkat 7 pun akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika seseorang secara tidak sengaja tersapu oleh angin kencang, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Suotsi sangat ketakutan, mengayunkan pedangnya untuk menahan hembusan angin kencang yang dahsyat, sambil berteriak, "Jangan panik. Mendekatlah ke tebing. Siapkan formasi pedang secepat mungkin." Setelah berbicara, Suotsi dan yang lainnya, mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dengan panik mengayunkan ki pedang mereka, dengan cepat mendekati tebing, mencari pijakan. Karena adanya hambatan dari tebing, meskipun Suotsi dan yang lainnya kesulitan menahan dampak angin kencang, setidaknya mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan tersapu oleh angin kencang tersebut. Namun, mimpi buruk itu belum berakhir. Terkejut melihatnya. Di tengah deru dan amukan angin kencang yang dahsyat, sesosok hantu berjalan seolah tak terjadi apa-apa, seperti hembusan angin lembut, muncul dengan santai dan tenang, melangkah di udara, mendekat selangkah demi selangkah, perlahan-lahan menampakkan sosok dingin Lin Chen. Selalu ada surga yang lebih tinggi, dan seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berpikir hanya karena kau murid sekte pedang, kau bisa menampilkan penampilan menjijikan seolah tak terkalahkan di dunia ini. Nada suara Lin Chen dingin, penuh ejekan. Anda. Suotsi dan yang lainnya sangat marah hingga mata mereka melotot. Untuk pertama kalinya, sebagai murid sekte pedang, mereka merasa terhina dan sangat malu. Bagian 685. Fluktuasi yang sangat intens. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di bawah. Haruskah kita melanjutkan? Mari kita perlambat dulu dan amati situasinya. Jika benar-benar terjadi sesuatu dan para kakak senior di bawah tidak bisa mengatasinya, maka kita hanya akan menuju kematian. Para murid sekte pedang di atas sudah merasa khawatir, tetapi karena tidak yakin dengan situasinya, mereka tidak berani dengan mudah memasuki bahaya. Ada pergerakan, seru Yang Chen kaget. Kalau begitu, bersiaplah untuk mundur, kata si Matianki dengan tenang. Mundur, Yang Chen terkejut. Kepribadian orang ini mirip dengan adikku, dia melakukan apapun yang dia mau dan sering membuat masalah. Lagi pula, kita lemah. Jika benar-benar ada murid sekte pedang yang memperebutkannya, kita tidak akan mampu bersaing, kata si Matianki dengan serius. Dia tahu identitas dan kekuatan Lin Chen, dan bahkan jika dia mendapat masalah, itu bukanlah masalah besar. Di sisi lain, jika identitas mereka sebagai penipu terungkap, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Benar, sepertinya aku harus mengecewakan harapan ayahku. Yang Chen menghela napas, merasa sedikit enggan tetapi juga mengetahui batas kemampuannya. Saat ini juga, Suotsi dan yang lainnya terhimpit rapat di celah tebing, mengandalkan kekuatan dinding batu untuk mencegah diri mereka tersedot oleh angin kencang. Namun, mereka justru tertekan dan terbentur langsung oleh angin kencang yang dahsyat, menghambat pergerakan mereka. Sebaliknya, Lin Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berdiri di tengah angin kencang yang mengamuk, tampak santai dan tenang. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau bisa menguasai seni pedang unik sekte pedang kami? Mungkinkah kau seorang pembelot dari sekte pedang kami? Suotsi menggertakkan giginya, dipenuhi ketersenjing dan kecurigaan. Pemberontak. Ini adalah tipe orang yang ada di setiap sekte, seperti murid yang melanggar aturan sekte secara serius dan melarikan diri, atau diusir dari sekte, dan juga murid yang secara sukarela mengkhianati dan meninggalkan sekte. Orang-orang ini disebut murtad.
Pemberontak, Lin Chen mencibir, berkata dengan nada mengejek, kalian terlalu sombong. Ini hanyalah trik sepele yang dengan mudah kupelajari. Seni pedang unik apa? Kalianlah yang seperti katak di dalam sumur. Mustahil. Dalam hal pemahaman Dao Pedang, tidak ada sekte di domain pedang langit yang dapat melampaui sekte pedang. Seru Laut Pedang dengan marah. Tapi sebenarnya, ini seperti tamparan di muka. Kata Lin Chen dingin dan menghina, lalu menambahkan dengan tenang, baiklah, mengingat kau telah membantuku memahami, kali ini hanyalah pelajaran bagi kalian murid sekte pedang yang sok benar. Tapi seperti pepatah, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Karena kalian kalah, kalian seharusnya memiliki kesadaran sebagai pecundang. Segera serahkan jamur roh darah yang kalian peroleh, dan aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Sungguh memalukan. Sekte pedang selalu menjadi pihak yang merampok dan mengancam orang lain, tetapi sekarang mereka dimanfaatkan oleh orang yang tidak dikenal. Mustahil. Kami telah melalui berbagai kesulitan untuk mendapatkan jamur roh darah, kami bahkan tidak memiliki cukup untuk dibagi di antara kami sendiri, jadi bagaimana mungkin kami memberikannya kepada Anda? Jika Anda menginginkan jamur roh darah, lebih baik Anda bunuh kami saja. Seru Suotsi dengan marah. Bodoh atau bijak, sepertinya kau masih memilih yang pertama. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Cukup, teriak Suotsi, meledak dengan kekuatan dahsyat, dan membelah angin kencang dengan pedangnya. Dengan kultivasi alam bela diri roh 8 revolusi miliknya, dia masih mampu beraksi pada kedalaman 2000 kaki. Selain itu, Suotsi merasa bahwa Lin Chen belum mencapai tingkat alam inti emas, dan bahkan merasa bahwa kultivasinya sebenarnya lebih rendah darinya, hanya mengandalkan harta karun khusus untuk mendapatkan keuntungan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Chen, setidaknya dia bisa menahannya. Gelombang dahsyat menghantam. Sebuah pedang menebas udara, dengan niat pedang yang tak terbatas dan tak tertandingi, seolah membentuk gelombang dahsyat yang mendistorsi dan memusnahkan angin kencang yang ganas, menghantam Lin Chen dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi. Setiap serangan pedang dan setiap gerakan Suotsi membawa momentum yang sangat besar, tetapi sekuat apapun niat pedang Suotsi, tetap akan sangat terhambat oleh angin kencang, kekuatannya akan berkurang tajam. Lin Chen, di sisi lain, berbeda. Sosoknya, niat pedangnya, dan bahkan pikirannya tampak menyatu dengan angin kencang. Dengan meminjam kekuatan dahsyat angin kencang itu, dia seperti entitas yang dibantu dewa, kekuatannya meroket. Kilat bintang. Hati pedang tanpa batas, satu tebasan pedang yang menyambar, seperti perahu terbang yang menerobos ombak, menembus niat pedang yang luas dengan kekuatan yang mendominasi dan dahsyat. Uset, gelombang. Energi pedang bagaikan pelangi, berpacu bebas, terasa seperti sambaran petir dan guntur, dengan ganas membelah gelombang besar, tanpa hambatan seolah memasuki tanah tak berpenghuni, maju lurus ke depan. Istirahat, gelombang. Dengan teriakan tajam, Lin Chen tampak seperti penguasa angin kencang. Niat pedang yang awalnya mendominasi dan ganas, dikombinasikan dengan angin kencang yang dahsyat dan tak terbatas, menekan seperti kekuatan langit dan bumi. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, angin kencang menderu, dan niat pedang yang luas dan bergelombang langsung menghantam intinya. Ki pedang yang ganas dan tak terbatas, membawa cahaya tajam yang mampu menembus gunung, melesat dan masuk, menekan dengan kuat. Ekspresi Suotsi tampak ngeri. Dengan panik, dia memegang pedangnya secara horizontal untuk bertahan. Dentang, gelombang. Dentuman logam terdengar, cahaya dingin melesat keluar, dan kekuatan pedang yang dahsyat, seperti guntur, menghancurkan niat pedang lautan pedang. Kekuatan hati pedang tanpa batas langsung menembus pikiran lautan pedang. Tubuh dan jiwa Suotsi bergetar hebat, pikirannya terasa seperti dihantam palu, isi perutnya bergejolak, dan dia terhuyung mundur. Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas, seperti seorang raja yang turun dari tahta, membawa tekanan yang mengerikan, setiap langkahnya bagaikan guntur, dipadukan dengan momentum yang sangat besar, menekan dengan dahsyat. Ekspresi Suotsi tampak ngeri. Menghadapi Lin Chen yang agresif dan agung, yang bagaikan dewa, ia merasa tak berdaya, seperti semut yang menghadapi lautan yang mengamuk. Di bawah tekanan energi yang luas, dahsyat, dan menakutkan, darah di seluruh tubuhnya membeku, napasnya tercekik, dan Suotsi merasa bahwa ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya. Ketidaktahuan ada harganya, nada suara Lin Chen mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Pedangnya, seperti kilatan cahaya, mengeras karena momentum, berubah menjadi serangan pedang terkuat dan paling ganas. Uset, gelombang. Suara melengking udara yang terkoyak mengejutkan pikiran Suotsi. Wajah Suotsi pucat pasi, matanya membelalak kaget, dan semua harapan telah sirna. Kakak senior pedang laut, seru semua orang. Desis, gelombang. Pelangi pedang melesat menembus udara, untaian butiran darah berhamburan, nyaris mengenai pipi Suotsi dengan sensasi terbakar, tetapi tanpa luka serius. Kemudian, sebuah luka sayatan tipis dan panjang yang berdarah terbuka di pipi Suotsi, helai-helai rambut terputus dan tertiup angin. Pedang panjang yang dingin itu tertancap erat di wajah Suotsi. Mata Suotsi terbelalak lebar dan lurus, seluruh tubuhnya kaku, diselimuti keringat dingin. Ia merasa seolah baru saja berjalan bolak-balik dari gerbang neraka, sesunyi jangkrik di musim dingin, gemetar dan dipenuhi rasa takut. Hampir saja. Semua orang diam-diam menghela napas lega. Melihat Lin Chen lagi, mereka merasakan kekaguman dan ketakutan yang tulus dari lubuk hati mereka.
Jika kau ingin hidup, kau harus memilih antara mengorbankan banyak hal dan mengorbankan sedikit. Lagi pula, aku selalu jelas karena aku menginginkan jamur roh darah, tentu saja aku tidak akan mengambil nyawamu begitu saja. Wajah Lin Chen muram. Tanpa dendam, dia tidak akan bertindak gegabah dengan niat membunuh. Berikan, aku akan memberikan, Suotsi tergagap, benar-benar tak berdaya. Dengan gemetar, ia mengeluarkan jamur roh darah berwarna merah gelap, seukuran telapak tangan, dan menyerahkannya dengan rasa takut yang luar biasa. Jamur roh darah. Lin Chen merasa terkejut sekaligus senang. Ia merasakan bahwa inti spiritual yang terkandung dalam jamur roh darah ini sangat murni, kemungkinan mencapai tingkat 1000 tahun, pastinya jamur roh darah tingkat atas. Tanpa ragu sedikit pun. Tepat ketika Lin Chen hendak meminum jamur roh darah, Suotsi yang awalnya penakut dan patuh tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya. Jika kau menginginkan jamur roh darah, serahkan nyawa anjingmu dulu. Teriak Suotsi, mengira fokus Lin Chen adalah pada jamur roh darah dan dia akan lengah. Pedangnya berputar di tangannya, dan dia menusuk ke arah dantian Lin Chen dari jarak dekat. Ketajaman itu bisa diraih. Dia sama sekali tidak tahu. Di bawah tatapan mata emas Lin Chen, setiap gerakan Suotsi terlihat dengan jelas. Uset, gelombang. Sebuah jarum darah muncul secara aneh, seolah-olah telah direncanakan sejak lama, langsung menusuk pergelangan tangan Suotsi. Wajah Suotsi tampak terkejut. Ia merasakan mati rasa yang tiba-tiba dan hebat di tangan yang memegang pedang. Niat pedang di tangannya tiba-tiba terputus oleh rasa sakit itu. Saat berikutnya, yang terlihat adalah wajah Lin Chen yang dingin dan kejam, terutama mata emasnya yang berbinar-binar, yang memancarkan niat membunuh yang ganas dan mengerikan. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Sepertinya selalu ada orang bodoh di dunia ini yang tidak menghargai kehidupan. Wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Pedangnya meluncur dengan mulus, dengan mudah membentuk busur sempurna di sepanjang tenggorokan Suotsi. Pupil mata Suotsi menyempit tajam, matanya melotot, menggertakkan giginya, dipenuhi amarah dan keengganan, hatinya mati rasa karena putus asa. Boom, gelombang. Angin kencang yang dahsyat menerjang, langsung menelan dan menghanyutkan laut pedang. Tidak, gelombang. Jeritan pilu dan tak berdaya bergema di tengah angin kencang yang mengamuk. Seluruh tubuh Suotsi dengan cepat terkoyak, hancur berkeping-keping, dan menjadi debu, musnah diterjang angin kencang yang tanpa ampun. Lin Chen bagaikan dewa pembunuh neraka, memegang pedang panjang dingin di belakang punggungnya, dan memegang jamur roh darah di satu tangan, dia mengendusnya di depan hidungnya, tidak buruk, aromanya murni dan menyenangkan, ini memang jamur roh darah kelas atas. Mengatakan ini, tatapan dingin Lin Chen tertuju pada keempat murid sekte pedang yang bersandar di tebing. Dia tersenyum penuh minat, hehe, apakah Anda sekalian punya pendapat lain? Jangan takut, jika ada pertanyaan, katakan saja, dan kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Membahas. Beberapa murid sekte pedang itu sangat ketakutan hingga gemetar, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasa bahwa Lin Chen di hadapan mereka seperti iblis yang dikirim dari neraka, dan mereka tidak berani memprovokasinya lagi. Para murid sekte pedang yang konon sombong dan angkuh itu tampak tak berharga di hadapan Lin Chen. Saudara Dao, tolong tenangkan amarahmu. Kami hanya berada di bawah kendali kakak senior Suotsi, dan kami sama sekali tidak berniat menjadi musuhmu. Benar, aku juga memegang jamur roh darah di tanganku. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan milik kakak senior pedang laut, ini juga merupakan jamur roh darah yang telah berusia beberapa ratus tahun. Saya juga menerima satu di tangan saya. Anggap saja ini sebagai tanda penghormatan kepada Anda. Saya harap saudara Dao akan bermurah hati dan membiarkan masalah ini berlalu. Keempat murid sekte pedang itu segera memohon ampun dan menyerahkan jamur roh darah yang ada di tangan mereka. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada jamur roh darah berusia 1000 tahun, jamur-jamur itu juga berusia lebih dari 500 tahun, yang dapat dianggap sebagai jamur tingkat menengah. Karena kalian, saudara Dao, begitu tulus, dengan berat hati aku akan menerimanya. Lin Chen dengan senang hati menerima keempat jamur roh darah tingkat menengah itu. Selama ditempatkan di cincin jiwa naga, mereka pasti dapat dipelihara dan tingkatnya ditingkatkan. Dengan berat hati. Namun, keempat murid sekte pedang itu merasa hati mereka berdarah. Setelah mengikuti laut pedang, mereka akhirnya berhasil mendapatkan jamur roh darah tingkat menengah, dan mereka menyerahkannya begitu saja tanpa imbalan, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Dao, karena Anda telah menerima ketulusan kami, lalu apakah kami? Salah satu murid sekte pedang bertanya dengan lemah, menunggu penilaian Lin Chen. Aku sudah bilang aku orang baik dan tidak akan pernah sembarangan membahayakan nyawa siapapun. Karena ketulusanmu sudah terbukti, pergilah, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ya. Terima kasih, Saudara Dao, atas kemurahan hatimu. Kami akan pergi sekarang. Semua orang membungkuk dengan rendah hati, hendak pergi dengan perasaan sedih. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, siapa itu? Bagian 686. Boom, gelombang. Angin kencang itu mereda, dan aura yang kuat dan menekan langsung ke bawah. Aura ini kakak senior Jiansing. Haha, kita selamat, kakak senior Jiansing datang untuk membantu kita. Semua orang merasa terkejut sekaligus senang. Mereka sangat gembira. Gelombang. Kilatan ki pedang melesat melintas.
Sebelum para murid sekte pedang itu sempat bereaksi, kaki mereka ditusuk oleh ki pedang, meninggalkan lubang berdarah. Mereka menjerit kesakitan. Selagi kau senang, jangan abaikan keberadaanku. Bagaimana jika bala bantuan yang kuat datang? Selama aku mau, aku jamin aku bisa membunuhmu sebelum bala bantuan tiba. Tidak percaya, coba saja, kata Lin Chen dingin. Satu persatu, mereka gemetar ketakutan, tak berani bersuara dalam kemarahan. Adapun Lin Chen, dia akan membunuh bahkan para ahli alam inti emas tanpa ragu-ragu, jadi mengapa dia takut pada murid sekte pedang? Tiba-tiba, pelangi pedang yang mempesona, tak terbendung oleh angin kencang, datang dengan dahsyat. Saat mendekat, sesosok rambut hitam pekat berkibar, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Ia mengenakan jubah dan mahkota putih bersih, dengan ekspresi arogan dan aura yang mengesankan. Ini adalah kekurangan umum di antara hampir semua murid sekte pedang, mereka arogan dan memandang rendah orang lain. Kakak senior Jianxing. Meskipun keempat murid sekte pedang itu takut pada Lin Chen, melihat Jianxing seperti menemukan secercah harapan. Mereka merasa aman dan tetap berteriak kegirangan. Jianxing. Seorang kultivator pedang bela diri spiritual 9 revolusi dengan kekuatan yang cukup besar. Jianxing langsung mengabaikan keempat murid sekte pedang itu, matanya yang dingin tertuju pada Lin Chen, siapakah kau? Orang baik, jawab Lin Chen sambil tersenyum. Orang baik. Jianxing terdiam sejenak, tiba-tiba tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Orang baik macam apa sih? Kakak senior Jianxing, orang ini adalah pengkhianat sekte pedang kita. Barusan, dia membunuh kakak senior pedang laut, mengancam kita, dan merebut jamur roh darah dari tangan kita. Kakak senior Jianxing, orang ini sombong dan angkuh, sama sekali tidak menghormati kami. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Semua orang dipenuhi kemarahan yang beralasan, merasa mereka mendapat dukungan, dan menunjuk ke arah Lin Chen tanpa ragu-ragu. Oh, Jianxing mengerutkan kening. Dia mengenal Suotsi, kultivasi alam bela diri roh 8 revolusi miliknya dianggap sebagai ahli terkemuka di antara berbagai sekte dan kekuatan, namun Lin Chen mampu membunuh Suotsi. Secara sepintas, Lin Chen tampak biasa saja. Setelah diperiksa lebih teliti, Lin Chen, yang berdiri di tengah angin kencang yang dahsyat, sama sekali tidak terpengaruh dan tidak terluka. Terutama auranya, yang setenang jurang yang dalam, seperti kolam mati, sehingga sulit untuk mengukur kedalaman atau kenyataannya. Tidak mudah, Jianxing menghela napas dalam hati, menjadi lebih serius. Dia merenung sendiri, kultivasi orang ini tak terduga, dan dia bahkan bisa mengabaikan erosi angin kencang. Sepertinya dia pasti memiliki harta karun aneh yang melindunginya. Memikirkan hal ini, Jianxing bertanya dengan nada dingin, bolehkah saya bertanya apakah yang dikatakan oleh adik-adik saya itu benar? Bersaing memperebutkan harta karun aneh, masing-masing mengandalkan kekuatan sendiri, bukankah itu metode biasa sekte pedangmu? Ekspresi Lin Chen acuh tak acuh. Di bawah alam inti emas, mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bagus sekali, kau berani membuat masalah di kepala harimau. Jianxing berkata dingin, karena kau adalah pengkhianat sekte pedang kami, hari ini aku, Jianxing, akan membersihkan sekte ini demi sekte. Jangan terus menyebutku pengkhianat. Aku tidak mau berurusan dengan kalian murid sekte pedang yang sombong, sok suci, hina, dan tak tahu malu. Ejek Lin Chen. Baiklah, karena ulahmu, tuan muda ini akhirnya menyaksikan orang yang begitu sombong dan bodoh di dunia ini. Karena kau bertekad untuk mencari kematian, maka lakukanlah sesukamu. Ekspresi Jianxing berubah tegas, dan cahaya pedangnya memancar dingin. Tanda bintang. Sebuah tebasan pedang yang cepat melesat, bagaikan bintang jatuh, menerobos kehampaan, menghancurkan angin kencang, dan menyerang dengan cepat. Teknik pedang bintang jatuh. Ini adalah jurus andalan kakak senior Jianxing. Di bawah alam inti emas, Jianxing memiliki sedikit lawan. Orang ini pasti sudah mati. Semua orang mencibir, seolah-olah mereka sudah melihat nasib Lin Chen yang akan hancur berkeping-keping. Memang, niat pedang Jianxing sangat luar biasa, mengandung kekuatan hati pedang, dan seharusnya telah mencapai alam hati pedang pencapaian agung. Ia memiliki banyak kesamaan dengan keterampilan bela diri inti bintang Lin Chen, tetapi jauh lebih rendah daripada milik Lin Chen. Uset, gelombang. Sinar pedang bintang jatuh, tak terbendung, menerobos udara. Di bawah pengaruh niat pedang yang dahsyat, kekuatan angin kencang pada level ini sulit untuk memberikan perlawanan terhadap Jianxing. Sayangnya, mata emas Lin Chen setara dengan kesadaran spiritual seorang ahli inti emas, mampu membedakan ilusi dan menembusnya. Lebih jauh lagi, dengan pemahaman Lin Chen tentang jantung pedang langit dan bumi, dia dapat dengan jelas menangkap lintasan ki pedang Jianxing. Melihat, saat jurus pedang bintang jatuh mendekat, sosok Lin Chen bergeser, seperti perpindahan, larut dalam angin kencang yang dahsyat, tampak misterius dan tak terduga, menghindari serangan pedang Jianxing. Jianxing sangat terkejut, target yang telah ia kunci ternyata menghilang di depan matanya. Sangat cepat. Apakah orang ini hantu? Dia benar-benar berhasil menghindari serangan pedang bintang jatuh kakak senior Jianxing. Ilusi, ini pasti ilusi. Semua orang tercengang. Awalnya mereka merasa aman, tetapi sekarang melihat Lin Chen dengan mudah menghindari serangan pedang Jianxing, mereka tiba-tiba menyesal telah memprovokasi Lin Chen. Saat berikutnya,
Lin Chen sudah melesat di bawah Jian Xing, sambil tersenyum main-main, apakah semua murid sekte pedangmu begitu sombong? Apa kau benar-benar tidak tahu bahwa ada surga di balik surga, dan manusia di balik manusia? Jian Xing sangat marah hingga wajahnya memerah, dan berkata dengan amarah yang tertahan, dasar orang sombong. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian hari ini, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Orang macam apa? Kau ini babi. Babi sungguhan. Ejek Lin Chen. Bajingan, akan kuambil nyawa anjingmu. Jian Xing sangat marah, sosoknya melesat cepat, seolah menginjak bintang jatuh, mengeluarkan niat pedang yang mengerikan, menghancurkan angin kencang, dan menyerbu dengan penuh amarah. Bunuh aku, tangkap aku dulu. Lin Chen mencibir, sosoknya berbalik, seperti embusan angin dan kilat, melesat turun dengan kecepatan ekstrim. Dasar binatang buas, jangan lari. Jian Xing meraung, mengejar tanpa henti. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa menurutmu kita adalah lawan orang itu? Karena kakak senior Jian Xing sudah bertindak, orang ini pasti celaka. Dan sekarang kakak senior Suotsi sudah tidak ada di sini, tidak perlu bertarung lebih lanjut. Mari kita jalani ujian ini dengan jujur. Kalau tidak, orang itu mungkin akan datang mencari masalah lagi, dan kita tidak akan bisa lolos meskipun kita tidak bisa makan apa yang kita dapatkan. Keempatnya saling memandang, menyadari bahwa mereka tidak berdaya untuk melawan, dan dengan bijak mundur. Saat ini juga, Lin Chen dan Jian Xing, satu di depan dan satu di belakang, melaju ke bawah melawan angin kencang yang dahsyat. Karena Jian Xing datang dari bawah, sepertinya jika ada jamur roh darah, pasti sudah ada di tangannya. Lin Chen diam-diam tersenyum sinis, hehe, sepertinya orang ini adalah domba gemuk yang besar, dan aku pasti akan membantainya. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Chen, dia bisa menghadapi Jian Xing kapan saja. Namun, Sword River dan yang lainnya masih ada, jadi Lin Chen harus menghemat energinya dan tidak perlu melawan Jian Xing secara membabi buta. Dengan pemahaman Lin Chen, selama kekuatan angin kencang itu cukup untuk menghalangi Jian Xing, dia akan mampu mengatasinya dengan mudah. Meskipun Jian Xing marah, dia lebih terkejut. Mereka telah mencapai kedalaman lebih dari 2000 sang, dan kekuatan angin kencang sudah mempengaruhinya, tetapi Lin Chen masih tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang ini pasti memiliki harta karun aneh yang melindunginya. Jika aku bisa merebut harta karun sihirnya, dengan kekuatanku, aku bisa melangkah 1000 sang lebih jauh, dan ruang hidup untuk jamur roh darah akan lebih melimpah. Mata Jian Xing berbinar. Dia merasa bahwa kultivasi Lin Chen tidak tinggi, namun dia dapat dengan mudah menahan angin kencang. Orang normal manapun akan mengaitkan ini dengan kemampuan perlindungan dari harta karun sihir. Saat ini juga, Lin Chen bergerak cepat di depan, pikiran dan tubuhnya selaras. Di tengah angin kencang yang mengamuk, ia bergerak bebas dan tanpa hambatan. Terlebih lagi, dengan memanfaatkan momentum angin kencang tersebut, kecepatan Lin Chen menjadi semakin cepat. Merasakan. Jian Xing di atas mengejar dengan marah. Saat mereka mendekati kedalaman 3000 sang, itu jelas memberikan tekanan yang sangat besar pada Jian Xing. Meskipun Lin Chen memperoleh pemahaman dari angin kencang tersebut, ketika mereka mendekati kedalaman 3000 sang, angin kencang itu menjadi sangat dahsyat dan hukum-hukumnya menjadi kacau. Jika dia tidak memperoleh pemahaman yang lebih dalam, bahkan Lin Chen pun akan kesulitan untuk mengatasinya. Ini dia, sosok Lin Chen melesat horizontal, benar-benar bergeser ke tengah jurang, yang merupakan area inti dari angin kencang, dan juga tempat yang paling ganas dan menakutkan. Bum-bum, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan angin kencang yang dahsyat itu seperti guntur yang bergemuruh dari langit. Dengan kekuatan sebesar ini, bahkan baja pun akan hancur. Namun, pemahaman Lin Chen tidak dangkal, dan ditambah dengan penguatan tulang naga emas miliknya, kerusakan yang diterimanya hampir tidak berarti. Sebaliknya, sosok Jian Xing terhuyung-huyung, dan ia sedikit kesulitan menghadapi angin kencang yang mengamuk. Demi keselamatannya, ia harus tetap berada dekat tebing untuk mencegah kecelakaan. Perhatikan dengan saksama. Namun, Lin Chen bagaikan jarum penstabil di tengah laut, tetap tak tergoyahkan bahkan saat menghadapi gelombang yang mengamuk. Terlebih lagi, ia memasang senyum angkuh dan meremehkan di wajahnya, sengaja memprovokasi Jian Xing. Pencuri sombong, mati, teriak Jian Xing. Kemari, Lin Chen mengacungkan jari tengahnya dengan penuh penghinaan. Kau, Jian Xing menggertakkan giginya karena benci. Perlindungan inti yang luar biasa. Badan pedangnya bergetar hebat, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dan kekuatan mengerikan secara paksa menyebarkan angin kencang. Bintang terbang. Jian Xing berubah menjadi pelangi bintang, menerobos udara dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang yang luas itu seperti air terjun terbang, merobek langit dan menghancurkan angin kencang yang bergejolak. Jari bintang pedang. Lin Chen tetap tak bergerak. Dengan jentikan jari, semburan ki pedang yang tajam, yang dikumpulkan oleh momentum angin kencang, melesat ke arah Jian Xing seperti hujan peluru. Pedang di jari. Jian Xing sangat terkejut. Ini adalah teknik pedang unik dari Sekte Pedang. Yang membedakannya adalah jurus jari bintang pedang Lin Chen menggunakan teknik pedang dan metode kultivasi mental. Bisa dikatakan jurus ini telah disempurnakan, melampaui jurus aslinya dan bahkan lebih baik darinya. Bahkan para ahli tingkat alam inti emas biasa pun mungkin tidak mampu mencapai level Lin Chen.
Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah Lin Chen tampaknya mampu mengendalikan angin kencang, dan kekuatan jari bintang pedang jelas meningkat drastis. Yang lebih menakutkan lagi adalah perhitungan serangan Lin Chen terlalu tepat, seolah-olah dia seorang nabi, setiap serangan pedangnya sempurna. Itu benar. Inilah kemampuan yang diberikan oleh mata emas. Di bawah alam inti emas, tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan matanya. Dan Jianxing sendiri terhalang oleh angin kencang, yang awalnya ingin menyerang dengan satu tarikan napas dan mengalahkan musuh dengan satu pedang. Namun kini, di bawah serangan tepat dan dahsyat dari jari bintang pedang, serangan Jianxing langsung terhenti. 7 langkah bintang jatuh. Jianxing bergerak seperti bintang jatuh, seolah menginjak 7 bintang. Sosoknya berubah dengan cepat, seperti hantu, meninggalkan pelangi samar di kehampaan. Garis-garis ki pedang menembus bayangan, namun tidak mampu melukai wujud aslinya. Sebagai kultivator pedang bela diri spiritual 9 revolusi, kekuatannya memang luar biasa. Jika mereka berada di luar, Lin Chen tentu saja harus menggunakan seluruh kekuatannya dan bertarung sampai mati. Namun, karena Lin Chen telah memahami inti pedang langit dan bumi dan berada di tengah-tengah angin kencang yang dahsyat, dia sepenuhnya memegang kendali, memiliki keunggulan baik dari segi waktu maupun letak geografis. Bayangan kilat. Sosok Lin Chen bagaikan hantu, seolah berubah menjadi bayangan hantu angin yang tersisa, hilang dalam angin kencang. Misterius dan tak terduga, tanpa jejak bayangan hantu, dia bahkan lebih hebat dari Jianxing. Wajah Jianxing dipenuhi keheranan. Di tengah angin kencang yang mengamuk dan kacau, ia merasa seolah sosok Lin Chen telah menghilang, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Bagian 687. Boom, boom, gelombang. Angin topan menderu, dahsyat seperti banjir, mengamuk dengan ganas, kacau seperti kekacauan purba. Hosh, hosh, gelombang. Mei Ying berkelebat, seperti angin sisa, datang dan pergi tanpa jejak. Tatapan Jianxing tetap tertuju, berkedip-kedip seperti Xing Chen, tajam seolah dilemparkan. Dia berpikir Lin Chen mungkin memiliki harta karun aneh yang melindunginya, memungkinkannya untuk mengabaikan erosi akibat badai. Matanya mengamati segala arah, indera spiritualnya berkelana, sangat waspada. Hosh, hosh, gelombang. Jejak darah tampak samar-samar, jarum terbang haus darah, satu persatu, berkelebat di tengah badai, melesat aneh, menembus celah-celah yang sulit, dan melesat ganas ke arah Jianxing. Senjata tersembunyi. Ekspresi Jianxing membeku, mata spiritualnya terbuka, dan pedang meteornya keluar, mencuri ayam dan anjing, trik murahan. Dentang, dentang, gelombang. Dengan suara benturan yang tajam, percikan api berterbangan kemana-mana. Di bawah ayunan pedang, jarum terbang darah naga, satu persatu, dicegat oleh Jianxing. Namun, tepat saat dia menjatuhkan jarum darah terakhir. Tiba-tiba, uset, gelombang. Sebuah pedang kilat bintang, ki pedang tanpa batas, disertai raungan naga. Seperti ular berbisa yang telah lama tertidur, tanpa peringatan, secepat kilat, ia menerobos udara dari hembusan angin kencang, langsung menghantam punggung Jianxing. Jianxing mengangkat alisnya dengan dingin. Intuisi seorang kultivator pedang 9 revolusi sangatlah kuat. Segera. Dengan kilatan aneh, sosoknya bergerak seperti ular, dengan cepat bergeser ke samping, lalu melancarkan serangan pedang mengikuti momentum, hancurkan. Gelombang. Hosh, hosh, gelombang. Titik-titik tajam berpotongan, seperti 2 meteor cemerlang yang bertabrakan dengan dahsyat. Perbedaannya adalah, niat pedang Jianxing harus menerobos secara paksa perlawanan angin kencang. Namun, niat pedang Lin Chen mengikuti tren umum, kuat seperti sungai dan laut, agung dan tak terbatas, luas dan tak terhingga. Dentang, gelombang. Logam berbenturan dengan keras, cahaya dingin yang cemerlang memancar keluar, dan gelombang riak yang kuat menerjang seperti pasang surut. Namun, angin kencang yang mengamuk di inti benturan itu meledak ke segala arah, menghantam tebing-tebing di sekitarnya, menyebabkan semburan suara gemuruh. Serangan pedang ini sebenarnya seimbang. Yang membuat Jianxing heran adalah bahwa selama konfrontasi langsung dengan Lin Chen, dia dengan jelas merasakan energi pedang yang dahsyat dan tak terlihat yang langsung mengguncang pikirannya, menyebabkan dia mundur dengan panik. Hati pedang yang begitu kuat, itu benar-benar bisa mengguncang pikiranku. Sepertinya pencapaian dao pedangnya jauh di atas milikku. Jianxing sangat terkejut, ekspresinya solemn, menambah sedikit keseriusan. Lumayan, Lin Chen diam-diam memuji, jika aku tidak menggunakan kartu andalanku, dia memang merepotkan, benar-benar lawan yang tangguh untuk mengasah kemampuanku. Jianxing mengira Lin Chen adalah pengkhianat sekte pedang dan berkata dengan suara berat, "Tuan, pencapaian dao pedang Anda luar biasa. Jika Anda berkultivasi di sekte pedang, masa depan Anda akan tak terbatas. Mengapa Anda mengkhianati sekte pedang?" Hehe, apa kau benar-benar berpikir bahwa di antara semua kultivator pedang di dunia, hanya sekte pedangmu yang ada? Selalu ada individu yang lebih kuat di antara yang kuat. Sekte pedangmu bukanlah satu-satunya yang mahir dalam dao pedang, jadi kau tidak perlu menyanjung diri sendiri. Setidaknya menurutku sekte pedangmu tidak ada yang istimewa, kata Lin Chen dengan sinis. Sepertinya Tuan tidak memiliki kesadaran diri, kalau begitu jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Wajah Jianxing tiba-tiba menjadi dingin. Dia diam-diam mengucapkan mantra, aura ganas meledak, menghalau angin kencang, dan dia dengan dingin berteriak, "Ruyi Xuan Will." Uset, gelombang.
Sebuah roda cahaya cemerlang, berputar di udara, dipenuhi energi yang sangat dahsyat, menghancurkan angin kencang. Tampaknya roda itu telah mengunci aura Lin Chen, menyapu ke arah Lin Chen seperti angin puting beliung dan guntur. Senjata ampuh. Lin Chen cukup terkejut dan tidak berani meremehkannya. Bayangan kilat. Sosok Lin Chen dengan cepat berubah menjadi bayangan, melesat pergi dan menghilang. Dia sama sekali tidak tahu. Namun, roda Ruisuan dengan kuat menangkap aura Lin Chen, tanpa henti mengejar angin dan menangkap bayangan, tanpa henti mengejar, melekat erat pada Lin Chen, tidak memberinya tempat untuk bersembunyi. Baru saja saat kau berkonflik denganku, Tuan Muda memanfaatkan kesempatan itu untuk menandaimu. Dimanapun kau bersembunyi, akan sulit untuk lolos dari kejaran roda Ruisuan. Teriak Jianxing dingin. Indra spiritualnya terintegrasi dengan roda Ruisuan, dan menggunakan kemampuan roda Ruisuan, dia dapat sepenuhnya mengunci aura Lin Chen. Bersembunyi. Apakah Lin Chen perlu bersembunyi? Hosh, hosh, gelombang. Roda Suan menerobos udara, momentumnya seperti membelah bambu, membelah angin kencang. Sosok Lin Chen berkelebat, dengan roda Ruisuan mengikuti di belakangnya. Jianxing melangkah di atas meteor, langkahnya bagaikan pelangi yang terbang. Roda Ruisuan bagaikan matanya, dengan mantap menangkap aura Lin Chen. Ki pedang yang tak tertandingi menerobos badai, dengan cepat mengejarnya. Tiba-tiba, sosok Lin Chen berhenti sejenak, lalu dia melambaikan tangannya, memanggil perisai bela diri ilahi. Bang, gelombang. Roda Ruisuan, yang membawa energi dahsyat, bertabrakan dengan perisai bela diri ilahi seperti guntur, mengirimkan riak di langit. Energi dominan yang terus-menerus menghantam perisai bela diri ilahi dengan keras. Lin Chen memegang perisai bela diri ilahi dengan mantap, terdesak mundur selangkah demi selangkah oleh roda Ruisuan. Namun Lin Chen telah menempa tulang naga emas, pertahanan tubuh pertempurannya kuat, sekeras baja dan batu, cukup untuk menahan dampak energi dari roda Ruisuan. Jianxing melihat Lin Chen muncul. Seperti mengejar angin dan mengejar petir, dia melangkah, seolah melintasi langit yang luas, langsung mendekat. Cahaya pedang bersinar, ujung-ujung tajam menembus udara, dengan momentum seperti meteor. Melihat. Saat ki pedang meteor mendekat, Lin Chen, di bawah perlindungan perisai bela diri ilahi, tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, harta karun sihir. Bukan hanya kau yang memilikinya. Roda iblis seribu perubahan. Hosh, hosh, gelombang. Roda iblis memenuhi langit, seperti kembang api yang mekar, muncul dari dalam perisai bela diri ilahi seperti gelombang dahsyat, menyapu satu demi satu, dengan momentum badai yang dahsyat, melesat dengan ganas menuju Jianxing. Jianxing sangat terkejut, merasa lengah. Hujan api meteor. Niat pedang Jianxing berubah drastis, memancarkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ki pedang meteor memenuhi langit, melesat menuju roda iblis. Bang bang bang, gelombang. Tabrakan hebat terjadi berturut-turut, melepaskan percikan api yang cemerlang di langit. Ki pedang meteor Jianxing memang sangat dahsyat. Namun, roda sihir kembar Lin Chen bahkan lebih ganas, bergelombang seperti ombak, selalu berubah, tak berujung, dan mengalir terus-menerus. Terlebih lagi, dengan meminjam kekuatan angin kencang, serangan roda iblis menjadi lebih kuat dan dahsyat, dengan paksa mencegat serangan Jianxing. Kemudian, Lin Chen muncul secara horizontal, dengan jentikan jari, ki pedang yang dahsyat, seperti laser, mengikuti serangan dahsyat dari roda iblis, terus-menerus melesat keluar secara vertikal dan horizontal. Ekspresi Jianxing berubah drastis. Dia tiba-tiba menjadi sasaran serangan dahsyat dan kewalahan. Namun dia masih berhasil bertahan, setidaknya tidak terluka sedikitpun. Dia hanya tampak sedikit bingung, dan bahkan persepsi roda Ruisuan terhadap Lin Chen menjadi kabur. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Chen melesat secara horizontal, menginjak roda iblis seolah berjalan di tanah datar, sosoknya melesat seperti listrik, membawa aura yang luas dan tak tertandingi, mendekat dengan cepat seperti guntur, tiba seketika. Hati pedang tanpa batas. Ki pedang tanpa batas, naga emas melintasi, dengan momentum menghancurkan rumput kering dan kayu busuk, satu tebasan pedang membersihkan kehampaan meraung ganas, ki pedang yang kuat dan tak tertandingi, seperti guntur yang meledak dari udara kosong, menyerang dan tiba. Star Break. Jianxing meraung marah. Satu pedang, seperti meteor, dengan momentum komet yang menghantam bulan, membawa ketajaman yang mampu memotong emas dan memutus besi, mau tak mau akan langsung berhadapan dengan ujung tajam Lin Chen. Bang, gelombang. Ujung-ujung tajam berbenturan dengan sengit, cahaya pedang yang cemerlang tersebar di beberapa bagian, energi yang bergelombang mengamuk dengan dahsyat. Di intinya, angin kencang yang semula mengamuk itu terlempar dengan paksa ke zona hampa, tanpa aliran udara yang tersisa. Dalam kondisi kekuatan yang setara, Sword Heart sempurna milik Lin Chen benar-benar melampaui lawannya. Pada saat itu juga, pikiran Jianxing terasa seperti ditusuk jarum baja. Pikirannya bergetar, dan kesadarannya mengalami trans sesaat. Dalam pertarungan antar ahli, terutama ketika kekuatan mereka seimbang, kelalaian kecil dapat menyebabkan kerugian fatal. Uset, gelombang. Dalam sekejap kilat, Lin Chen bergerak secepat kilat. Dengan satu tangan, dia mengacungkan Blood Sea, membuka jejak darah yang ganas dan mematikan. Mengincar bahu kiri Jianxing, dia membuka untaian butiran darah merah gelap. Ah, gelombang, Jianxing berteriak kaget. Rasa sakit yang hebat itu membangunkan kesadarannya.
Dia segera mengendalikan roda Rui Xuan, yang dengan ganas menyapu ke arah punggung Lin Chen. Sayangnya, Lin Chen telah mengambil tindakan pencegahan. Dia menghitung dengan akurat jarak serangan roda Rui Xuan dan langsung melesat pergi. Kemudian, roda Rui Xuan mengikuti momentum, menyerang Jian Xing. Ekspresi Jian Xing tampak terkejut, pupil matanya menyempit. Roda Rui Xuan mengenali tuannya, dan reaksi Jian Xing di saat bahaya sangat cepat. Dia buru-buru berteriak, mundur. Gelombang. Uset, gelombang. Roda Rui Xuan seketika masuk ke dalam tubuh Jian Xing, lalu menghilang secara aneh. Ini bisa dianggap sebagai kejadian yang nyaris fatal. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, tiba-tiba sebuah pedang panjang yang mengerikan muncul di belakang Jian Xing. Pedang itu bertumpu berat di bahu Jian Xing, dengan ujung pedang yang menusuk tulang menekan leher Jian Xing. Maaf, Anda kalah. Sebuah suara dingin terdengar mencekam. Wajah Jian Xing kaku, hampir saja menoleh. Jangan bergerak, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu jika kepalamu sampai berpindah rumah. Kata Lin Chen lagi. Jian Xing berkeringat dingin, tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, pedang Lin Chen sangat berat, menekan tubuhnya dan membuatnya sesak napas. Terutama bahu kirinya terluka oleh Blood Sea, racun sekte jahat yang mengikis dagingnya dan menimbulkan rasa perih yang menyengat. Siapa sebenarnya kau? Jian Xing menggertakkan giginya dan bertanya, memalingkan muka dari Lin Chen. Sebagai seorang kultivator pedang 9 revolusi, ia justru mengalami kekalahan telak dari seseorang dari Wuming. Aku sudah bilang, aku orang baik. Kalau tidak, nyawamu pasti sudah hilang sejak lama. Kata Lin Chen dengan tenang. Kalau begitu, anggap dirimu bijak. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Apakah ini sebuah ancaman? Tidak, hanya sebuah saran. Kalau begitu, percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga. Nada suara Lin Chen merendah. Ujung pedang memancarkan niat membunuh yang mengerikan, seperti es dan salju yang membekukan tulang, menembus darah Jian Xing. Tunggu, aku percaya, Jian Xing ketakutan. Kultivasi bukanlah hal mudah, dan dia tidak ingin kehilangan nyawanya tanpa alasan. Jadi dia menggertakkan giginya dan bertanya, karena kau tidak membunuhku, apa tujuan Tuan? Pertama, untuk mengajarimu bagaimana bersikap rendah hati. Kedua, aku hanya mencari keuntungan. Lin Chen berkata dengan tenang, serahkan jamur roh darah yang kau peroleh, dan kau bisa terhindar dari kematian. Baiklah, Jian Xing tanpa ragu-ragu mengeluarkan jamur roh darah berusia 1000 tahun. Satu saja tidak cukup. Jangan terlalu berlebihan. Apakah kau pikir hidupmu tidak seberharga jamur roh darah? Apakah kau menginjak-injak dirimu sendiri seperti ini? Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas, lalu dia berkata, aku adalah orang yang berprinsip. Aku tidak membunuh tanpa dendam, asalkan kau bekerja sama. Kalau begitu, matilah dengan prinsip bodohmu itu. Wajah Jian Xing berkerut hebat. Sebuah roda Xuan yang ganas tiba-tiba muncul dari daging dan darahnya, melesat ke arah Lin Chen dari jarak dekat. Itu terjadi tiba-tiba, sebuah serangan mendadak yang aneh. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah terkena serangan sejak lama. Namun, mata emas Lin Chen tetap terbuka sepanjang waktu. Setiap gerakan Jian Xing, setiap tindakan halus, diamati dengan sangat jelas. Melihat roda Xuan mendekat, sudah di depan mata. Tatapan Lin Chen menajam, dan dia berteriak dingin, pergeseran besar yin yang. Tiba-tiba, kekosongan itu berubah, Lin Chen dan Jian Xing bergeser posisi. Jian Xing tidak sempat bereaksi, hanya merasakan kekuatan aneh yang dahsyat menyapu kehampaan, menukar sosoknya dengan Lin Chen. Meskipun roda Rui Xuan mengenali tuannya, perubahan peran terjadi terlalu cepat. Perbedaannya hanya beberapa milimeter. Jian Xing langsung dan tanpa alasan yang jelas digantikan oleh Lin Chen, hal itu sama sekali tidak mungkin untuk diantisipasi. Sial, gelombang. Jian Xing merasakan firasat buruk akan datangnya bencana. Pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya pucat pasi. Bagian 688. Cih, gelombang. Daging dan darah berceceran, Rui Xuan Will yang tajam, seperti roda gigi, menghantam dengan satu serangan, berputar dan memotong tubuh Jian Star. Itu adalah senjata yang sangat kuat, dan senjata itu dipenuhi dengan seluruh kekuatan Jian Star. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang kuat melindungi tubuhnya, Jian Star hampir terkoyak perutnya oleh roda Rui Xuan miliknya sendiri, tetapi senjata itu masih mampu menciptakan luka sayatan besar, cukup dalam hingga mencapai tulang. Ah, gelombang. Jian Star menjerit memilukan, daging dan darah berhamburan, menghantam tebing di sepanjang jalan. Roda Rui Xuan tertancap di inti emasnya, berlumuran darah dan mengerikan. Beruntung dia tidak terbelah menjadi dua. Lin Chen muncul tiba-tiba, menggelengkan kepalanya dan mendesah, ini namanya apa? Mencoba mencuri ayam hanya untuk kehilangan nasi. Aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi kenapa kau malah mencari kematian sendiri? Jian Star merasakan sakit yang luar biasa, matanya melotot dan giginya terkatup rapat. Terluka parah, tidak mungkin untuk bertahan hidup ribuan kaki di bawah jurang, jadi dia meraung marah, Lin Chen yang hina. Bahkan jika Tuan muda mati, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Roda Rui Xuan meledak. Uset, gelombang. Daging dan darah berceceran saat roda Rui Xuan melesat keluar, dipenuhi energi yang mengerikan, menyerbu ke arah Lin Chen dengan kegilaan yang ekstrim.
Rui Xuan Will Explode, seperti namanya, menggunakan segel darah untuk mengunci lawan. Begitu menyentuh lawan, Rui Xuan Will akan langsung hancur sendiri. Ini adalah senjata mendalam, dan kekuatan penghancuran dirinya tak terbayangkan. Pada saat yang sama, saat Rui Xuan Will Explode dilepaskan, kecepatan serangannya juga meningkat 10 kali lipat, dan pengenalannya oleh Master sangat kuat. Jika Lin Chen mencoba mengalihkan target Rui Xuan Will dengan cara yang sama lagi, itu hampir mustahil. Ekspresi Lin Chen terkejut saat melihat roda Rui Xuan datang dengan ganas, melaju ke arahnya, kecepatannya terus meningkat. Roda iblis 1000 perubahan. Lin Chen meraung, dan roda iblis yang memenuhi langit, yang selalu berubah, melesat menuju roda Rui Xuan. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi. Roda Rui Xuan tampak menjadi ilusi dan transparan, menembus roda iblis. Seperti memasuki tanah tak bertuan, roda sihir kembar sama sekali tidak mampu menghalanginya. Haha, percuma saja, roda Rui Xuan telah mengunci dirimu, ia tidak akan berhenti sampai kau mati. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, jangan pernah berpikir untuk lolos dari kejaran roda Rui Xuan. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa mengubah kehendak roda Rui Xuan. Jian Star tertawa dengan bangga. Melihat ini, Lin Chen tahu sulit untuk memblokir serangan Rui Xuan Will, jadi dia segera menggerakkan tubuhnya dengan cepat, bergerak di tengah badai dahsyat itu. Meskipun kecepatan Rui Xuan Will sangat cepat, teknik gerakan Lin Chen juga tidak lemah. Pedang hati langit dan bumi. Dengan memanfaatkan pemahamannya tentang momentum besar langit, Lin Chen ingin menggunakan kekuatan angin kencang untuk menahan roda Rui Xuan. Sayangnya, Rui Xuan Will bagaikan hantu tak terlihat, menembus segalanya. Bahkan angin kencang ratusan atau ribuan kali lebih kuat pun kemungkinan besar tidak akan mampu menghentikan serangan Rui Xuan Will. Lin Chen menganggap tubuh pertempurannya kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan penghancuran diri senjata mendalam, dan melakukannya akan sia-sia. Saat ini juga, roda Rui Xuan, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, menekan dari belakang dengan sangat dekat. Meskipun teknik gerakan Lin Chen sangat cepat, dia tidak bisa terus-menerus menghindar secara pasif. Dia berpikir dalam hati, senjata mendalam. Kau bukan satu-satunya yang memilikinya. Langsung, Lin Chen diam-diam menyalurkan kekuatan naga emasnya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan menghadapinya secara langsung tanpa ragu-ragu, langsung menyerbu roda Rui Xuan yang mendominasi dan ganas. Orang gila, mencari kehancuranmu sendiri. Wajah Jian Star meringis. Meskipun dia yakin tindakan Lin Chen pasti akan menyebabkan kematiannya, dia tetap merasa gelisah dan mati-matian mencoba menyembuhkan lukanya menggunakan berbagai cara. Begitu dia berbicara, itu sudah terjadi. Cahaya keemasan Lin Chen bersinar, tepat saat dia akan berbenturan langsung dengan roda Rui Xuan. Kuali Xuan Huang. Kuali Xuan Huang yang berat itu muncul begitu saja dari udara. Desis. Gelombang. Lin Chen seketika berteleportasi dan melesat ke dalam kuali Xuan Huang, menekan telapak tangannya dengan kuat ke dinding kuali. Gelombang kekuatan naga emas yang dahsyat dan luas membanjiri kuali Xuan Huang. Roar, roar, gelombang. Ledakan raungan naga yang menggelegar terdengar, dan seberkas naga emas yang menyilaukan dengan cepat melingkari kuali Xuan Huang. Dengan kekuatan pertahanan kuali Xuan Huang, ditambah dengan kekuatan naga emas, Lin Chen yakin bahwa kuali itu dapat menahan kekuatan ledakan roda Rui Xuan. Boom, gelombang. Boom, gelombang. Gelombang ledakan mengerikan terjadi. Begitu roda Rui Xuan menyentuh kuali Xuan Huang, roda itu langsung meledak dengan energi yang mengerikan, seperti gelombang pasang yang dahsyat, mengamuk dan menerjang kuali Xuan Huang. Penghancuran diri dari senjata agung memang sangat dahsyat dan menakutkan. Tiba-tiba, gelombang ledakan yang mengerikan, seperti ombak ganas, menyapu dengan dahsyat ke segala arah. Angin kencang di sekitarnya langsung menghilang. Cahaya keemasan yang luas dan berbintik-bintik, seperti kembang api yang cemerlang, menyambar di dalam ledakan besar itu. Melolong-melolong, gelombang. Dengan raungan, naga emas melingkar di bagian luar kuali Xuan Huang, tak mampu menahan kekuatan penghancuran diri roda Rui Xuan, hancur berkeping-keping satu demi satu. Meskipun demikian, kekuatan naga emas masih mampu bertahan dan mengimbangi sebagian kekuatan ledakan roda Rui Xuan. Lin Chen dengan mantap memegang kuali Xuan Huang, sekali lagi menahan dampak dari kekuatan penghancuran diri. Bas-bas, gelombang. Kuali Xuan Huang bergetar hebat, hanyut terbawa arus, terdorong oleh ledakan dahsyat. Gelombang kekuatan ledakan yang mengerikan menembus, tetapi setelah diblokir oleh garis pertahanan ganda, dikombinasikan dengan tubuh pertempuran Lin Chen yang kuat, dia mampu menahannya dengan mantap. Meskipun begitu, saat gelombang kekuatan ledakan yang mengerikan menghantamnya, hal itu tetap menyebabkan darah dan Qi Lin Chen bergejolak, tulang-tulangnya terasa mati rasa, dan tubuh serta jiwanya gemetar. Untungnya, pertahanan kuali Xuan Huang tidak mengecewakan Lin Chen. Setelah secara langsung menahan kekuatan penghancuran diri roda Rui Xuan, kuali itu tetap utuh, hanya warnanya yang sedikit meredup. Dengan suara ledakan, kuali Xuan Huang terlempar dan menghantam dinding batu dengan keras. Bahkan dinding batu yang keras pun retak akibat benturan yang dahsyat, menyebabkan batu-batu berhamburan kemana-mana. Lin Chen terhuyung-huyung dan terbentur, akhirnya berhasil duduk. Seperti selamat dari bencana, dia diam-diam bersukacita, kekuatan penghancuran diri dari senjata mendalam benar-benar menakutkan. Jika bukan karena kuali Xuan Huang yang melindungiku, aku pasti akan mengalami kerugian besar.
Dan kekuatan ledakan itu secara langsung memengaruhi seluruh jurang tersebut. Energi yang sangat menakutkan. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Mungkinkah ini ulah kekuatan besar kuno yang menyebabkan masalah? Dari 36 strategi, yang terbaik adalah lari. Kurasa tidak perlu terus berjuang untuk itu. Selain tidak ada artinya, itu bahkan bisa mengancam nyawa kita. Semua orang sangat ketakutan, dan banyak murid sekte pedang bahkan mulai mundur. Mereka ingin menarik diri dari jurang maut. Dan para murid dari sekte lain yang sedang dalam proses menyelesaikan ujian, yang awalnya berpikir untuk mengambil risiko merebut jamur roh darah, merasakan fluktuasi mengerikan yang datang dari bawah dan sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat bergegas melewati ujian tersebut. Apa yang terjadi? Keributan sebesar ini. Yang Chen gemetar ketakutan dan bingung. Kurasa yang disebut kekuatan besar kuno itu tidak pernah bermaksud agar kita mendapatkan harta karun itu. Kurasa mereka ingin menjebak kita semua. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kita harus segera menyelesaikan ujian ini. Kata Sima Tianqi dengan serius. Bagaimana dengan saudara tanpa nama? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku percaya pada kemampuannya. Sima Tianqi, sebaliknya, menjadi rasional. Bagaimanapun, fluktuasi itu mengerikan, dan dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa ikut campur. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayai si tanpa pedang. Pada saat yang sama, di bawah jurang, angin kencang menjadi semakin dahsyat, kacau seperti kekacauan purba, benar-benar zona terlarang kematian. Saat ini juga, dua sosok tampak seperti dipaku pada permukaan tebing yang saling bersilangan. Fluktuasi mengerikan apa, kecelakaan apa yang terjadi di atas sana? Kata Sword River dengan ngeri. Jika itu dilakukan oleh manusia, kekuatan mereka pasti tidak kalah dari kita. Kata Jian Lightning dengan sungguh-sungguh, jangan lupa bahwa selama formasi perangkap pasir hisap, seorang ahli alam inti emas yang tidak dikenal menyelinap masuk. Orang itu ternyata masih hidup. Apakah menurutmu itu Lin Chen Sword Sky? Spekulasi Sword River. Mustahil. Dia tidak memiliki kemampuan ini, dan dia juga tidak perlu menipu kita seperti ini. Kata Jian Lightning dengan ekspresi serius, sepertinya ada seorang ahli yang tidak diketahui asalnya yang bersaing dengan kita untuk mendapatkan ramuan roh darah berusia 10.000 tahun sekarang. Untuk mencegah pihak luar mengambil keuntungan, mengapa kita tidak menghentikan permusuhan sementara dan bergabung untuk menghadapi musuh eksternal? Tentu saja, aku masih bisa membedakan yang benar dari yang salah. Setelah menyingkirkan musuh eksternal, kau dan aku akan bertanding secara adil lagi. Sword River mengangguk. Baiklah, kita harus beristirahat dengan baik agar kondisi kita cukup prima untuk menghadapi musuh yang kuat. Kata Jian Lightning. Saat ini juga, ledakan itu berlangsung lama, dan angin kencang di sekitarnya malah menyebar dan tidak berkumpul. Dan Jian Star, melihat situasinya memburuk, telah memanjat puluhan kaki ke atas, tetapi dia masih menerima benturan keras, yang tentu saja memperburuk keadaan. Huf, gelombang. Jian Star terengah-engah dan mencibir dengan sinis, kekuatan ledakan roda Ruisuan, bahkan seorang ahli alam inti emas pun akan lumpuh parah jika tidak terbunuh karenanya. Kau, orang tak berarti, mungkin sudah musnah. Jika kau ingin merebut jamur roh darahku, di kehidupanmu selanjutnya. Tepat setelah dia selesai berbicara. Boom, gelombang. Sebuah kuali besar, berukuran 1 kaki, melayang tinggi di udara. Wajah Jian Star tampak terkejut. Kemudian, tawa yang familiar terdengar santai, hehe, sayang sekali, aku mengecewakanmu lagi. Setelah berbicara, dari dalam kuali Xuan Huang, sesosok ingin perlahan muncul, ekspresinya tegas, mata emasnya tajam, sudut mulutnya melengkung ke atas, membentuk senyum main-main. Jian Star tercengang dan sangat terkejut. Di bawah kekuatan ledakan roda Ruisuan, Lin Chen ternyata mampu bertahan hidup tanpa terluka sama sekali. Mimpi buruk. Jian Star diliputi amarah yang meluap-luap, meraung tanpa daya, mustahil. Tidak ada yang bisa lolos dari kekuatan ledakan roda Ruisuan. Kau tidak mungkin beruntung. Kau pasti hantu. Kucing punya 9 nyawa, dan aku seekor kucing. Lin Chen mencibir sambil tersenyum main-main, karena kau sudah bersusah payah, apa salahnya memberimu 1 nyawa? Kau, gelombang, Jian Star sangat marah hingga mulutnya hampir terpelintir. Dengan amarah yang meluap dan tak terkendali, dia meraung dengan ganas, entah kau manusia atau hantu. Tuan muda akan melawanmu sampai mati. Meskipun begitu, tepat ketika Jian Star hendak menyerbu, jarum terbang haus darah melesat keluar satu persatu. Cici, gelombang. Jarum demi jarum menusuk titik-titik vital Jian Star, membuatnya tidak bisa bergerak. Lin Chen menyimpan kuali Xuan Huang, melangkah dengan angkuh, dan berkata dengan tenang, aku selalu bertindak berdasarkan prinsip. Karena aku telah memberimu jalan untuk hidup, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Uset, gelombang. Dengan sekejap, Lin Chen langsung mendekat, matanya yang dingin mengawasi. Jian Star ketakutan dan segera memanggil 3 jamur roh darah, gemetar, ini 3 jamur roh darah tingkat atas, yang saya peroleh dengan susah payah. Asalkan kau mengampuniku, aku akan memberikan semuanya padamu. Seharusnya kulakukan lebih awal. Lin Chen tersenyum tipis, sambil mendapatkan 3 jamur roh darah tingkat atas. Jian Star merasa seolah beban berat telah terangkat dan bertanya dengan lemah, kalau begitu, Tuan, apakah Anda
Ingin hidup. Lin Chen mengerutkan kening, wajahnya muram, jika kau bekerja sama dengan baik sebelumnya, kau tidak perlu khawatir tentang hidupmu. Tapi sekarang, karena tindakan bodohmu, aku menderita kerugian yang tidak kecil, jadi aku hanya bisa mendapatkannya kembali darimu. Mengambil kembali. Jian Star belum mengerti ketika cahaya merah menyala di depan matanya. Cih. Lin Chen mengayunkan Blood Sea, membawa ketajaman Blood Thirsty, dan menusuk jantung Jian Star. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam, salahkan saja dunia ini karena terlalu bengis. Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas. Kau, pupil mata Jian Star menyempit tajam, dipenuhi mata merah. Seluruh wajahnya tegang seolah dilem dengan lem super. Dia tidak menyangka Lin Chen benar-benar akan membunuhnya. Bagian 689. Cahaya merah menyala, menyelimuti Xing Chen. Tubuh Xing Chen berkedut, merasa seolah energi kultus jahat yang mengerikan dengan ganas mengikis tubuhnya. Rasanya seperti digigit oleh 10.000 semut, menggerogoti daging dan darahnya, mendatangkan rasa sakit dan siksaan yang menyiksa. Dasar binatang buas. Akhirnya aku mengerti mengapa kau mengkhianati Sekte Pedang. Karena kau adalah iblis. Mata Xing Chen memerah padam saat dia meraung kesakitan, kau iblis besar yang tidak manusiawi. Kakak senior Jian Lei dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Hidup dan mati, semuanya bergantung pada kekuatan. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Kata Lin Chen dingin. Ah, gelombang. Jeritan melengking menggema saat esensi roh darahnya dengan panik dilahap oleh cahaya darah. Seluruh wajah Xing Chen tampak terpelintir dan memanjang, dipenuhi keputusasaan, amarah, rasa sakit, kebencian, dan ketidakmauan. Intisari roh darahnya dengan cepat terkuras, dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Kali ini, Lin Chen telah menghabiskan banyak energi, dan seluruh tubuhnya sangat haus, sehingga ia mampu melahap seorang ahli kultivator pedang 9 revolusi dalam sekali serang. Setelah itu, aliran esensi roh darah yang luas dan dahsyat, setelah dimurnikan oleh Blood Sea, mengalir deras ke dalam tubuh Lin Chen. Segera, darah Lin Chen mendidih, esensi spiritualnya melonjak, beredar melalui 9 meridiannya, menembus daging dan darahnya, tulang-tulangnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya darah yang luas dan kuat. Pori-pori di seluruh tubuhnya mengembang dengan hebat, memurnikan ki dan darahnya, membuang darah yang tidak terpakai. Darahnya yang bergejolak mendidih, langsung mencapai puncak tingkat ke-7 yang mendalam. Tingkat kultivasinya, yang telah lama stagnan, melonjak liar, meningkat secara stabil. Lin Chen telah meletakkan fondasi yang kokoh dan tidak lagi sengaja menekannya, membiarkan dirinya lepas kendali. Dia dengan panik menyerap esensi spiritual yang sangat besar, mengubahnya menjadi miliknya sendiri, seperti sungai dan laut yang perkasa, terus-menerus beredar melalui 9 meridiannya dan menembus dantiannya. Boom, gelombang. Dantiannya bergetar hebat, seperti matahari kecil yang meledak, sangat panas. Inti roh bintangnya dengan cepat beredar dalam pusaran, terus menguat dan meluas, dan kekuatan spiritual bintang Lin Chen sendiri melonjak tak terkendali, meroket dengan liar. Tiba-tiba, tubuh Lin Chen yang penuh percaya diri bergetar, dan aura yang luas dan megah, membawa pancaran darah yang kuat, melonjak keluar seperti gelombang pasang. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Terobosan. Dia maju dengan cepat, mencapai bela diri spiritual revolusi ke-7, selangkah lebih dekat ke alam inti emas. Perlahan-lahan, auranya menyatu, cahayanya memudar, kembali ke kesederhanaan asalnya. Momentum yang sebelumnya sangat besar perlahan mereda. Dia duduk bersila di udara, setenang jurang yang dalam, semegah seorang abadi kuno, tenang dan tak terganggu. Setelah keheningan yang panjang, gelombang. Lin Chen menghembuskan napas yang keruh, auranya stabil, dan dia perlahan membuka matanya. Aura di tubuhnya membawa pemurnian batin yang mendalam, membuat semakin sulit untuk mengetahui kedalaman sejati Lin Chen. Hehe, perjalanan keruntuhan kuno ini, meskipun aku tidak mendapatkan apa yang disebut harta karun tertinggi kuno, aku mendapatkan banyak hal dan mendapat manfaat yang sangat besar. Dengan kecepatan ini, ada harapan besar untuk memadatkan inti emas sebelum turnamen naga tersembunyi. Kata Lin Chen dengan senyum segar. Hanya dengan melangkah ke alam inti emas seseorang dapat dianggap sebagai ahli bela diri. Saat ini juga, kekuatan ledakan mereda, dan badai dahsyat yang ada di mana-mana sekali lagi menerjang udara, meraung dengan marah. Setelah kejadian ini, kekuatan badai tampaknya menjadi semakin ganas. Saat ini, fluktuasi yang begitu kuat pasti telah menimbulkan kehebohan. Namun, Sword River dan yang lainnya tidak melakukan gerakan apapun, yang kemungkinan berarti mereka terjebak dan kelelahan karena memperebutkan ramuan roh darah berusia 10.000 tahun. Lagi pula, hanya ada satu ramuan roh darah berusia 10.000 tahun, dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Terutama bagi mereka yang berada di alam inti emas, ramuan ini dapat secara langsung meningkatkan alam mereka, memperkuat ki dan darah mereka, meningkatkan fisik mereka, dan memberikan manfaat yang tak terbatas. Namun satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, bahkan sesama murid pun akan saling berkhianat di hadapan keuntungan mutlak. Area tempat Lin Chen berada hanya berjarak 3.000 sang. Berdasarkan kedalaman dan kekuatan gabungan formasi pemusnahan badai angin kencang, sulit membayangkan betapa mengerikannya berada di dasar jurang sedalam 10.000 sang.
Jika Lin Chen ingin memperebutkan satu-satunya ramuan roh darah berusia 10.000 tahun dari tangan dua ahli kultivator pedang inti emas, dia harus terlebih dahulu mengatasi rintangan formasi pemusnahan badai angin kencang, jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing. Sekarang, Lin Chen telah memperoleh pemahaman tentang kesatuan langit dan manusia di dalam formasi pemusnahan badai angin kencang, dan memiliki dasar pemahaman tertentu. Hanya dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam, memahami esensi sejati, dan mengendalikan kekuatan badai angin kencang, barulah ia memiliki kesempatan untuk menang. Memikirkan hal ini, Lin Chen mengumpulkan pikirannya dan memasuki keadaan meditasi. Kali ini, Lin Chen benar-benar mengosongkan dirinya, mengosongkan pikirannya, dan dalam keadaan paling primitif, melupakan keterbatasan tubuh fisiknya. Pikirannya secara bertahap menyatu dengan badai dahsyat yang mengamuk. Pikiran dan jiwanya menyatu, memperoleh wawasan yang lebih dalam. Karena Lin Chen memiliki dasar pemahaman, dia dengan cepat memasuki kondisi tersebut. Pada saat itu, Lin Chen merasa seolah-olah ia telah jatuh ke dalam tidur lelap, memasuki suatu konsepsi artistik yang tidak dikenal, dan tidak mampu melepaskan diri. Seluruh tubuhnya bagaikan daun yang jatuh, mengikuti momentum badai dahsyat. Pikirannya menyatu dengan alam, jiwanya kosong, ia melepaskan diri, membiarkan badai membawanya, ringan dan halus, perlahan-lahan turun ke jurang. Seiring pemahamannya semakin mendalam, lapisan demi lapisan terkelupas, lapisan demi lapisan tertembus. Hal yang dilihat Lin Chen menjadi semakin halus dan menyeluruh. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa badai dahsyat dan mengamuk di angkasa tampak terdiri dari elemen-elemen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena pengaruh suatu kekuatan abnormal, setiap elemen kecil tersebut menjadi sangat bergejolak. Orang normal, yang menghadapi badai dahsyat yang dapat mengancam nyawa mereka, secara naluriah akan melawan. Tetapi Lin Chen berbeda, sebaliknya, dia secara aktif mendekati dan merangkulnya, seolah-olah memperlakukannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Badai itu jelas dahsyat dan kacau, tetapi di bawah pemahaman Lin Chen, badai itu menjadi sangat tenang. Dia bahkan tidak merasakan sensasi tubuhnya terus melayang ke bawah. Berada di tengah badai yang dahsyat dan mengamuk, tubuh fisiknya sebenarnya tidak terluka. Jika diamati dengan saksama, samar-samar terlihat bahwa badai angin kencang yang tak terlihat seolah menembus tubuh Lin Chen. Seluruh sosoknya juga tampak menjadi halus dan tak berwujud, benar-benar seperti hantu tak terlihat yang berkeliaran di kehampaan. Perlahan-lahan, pikirannya dan badai dahsyat itu menyatu semakin dalam, seolah menjadi bagian dari elemen badai tersebut. Mengikuti arus badai, jangkauan persepsi mental Lin Chen terus meluas dan menyebar. Saat jarak terus bertambah, Lin Chen samar-samar merasakan bahwa di dekat ujung jurang, terdapat dua aura yang sangat kuat. Di area tersebut, elemen badai angin menjadi sangat dahsyat dan padat, telah berubah menjadi kekuatan nyata, seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menari-nari liar. Jelas sekali. Sword River dan kakak senior Jian Lei sama-sama terhalang oleh badai dahsyat, bersandar erat di tebing, melindungi diri dengan energi yang mendalam, saling berhadapan, mempertahankan status quo, tidak bergerak sedikitpun. Setelah itu, persepsi mental Lin Chen, mengikuti aliran badai, memperluas jaraknya lagi. Tiba-tiba, di ujung jurang, terdapat energi yang kuat dan aneh, yang juga merupakan inti tempat elemen badai dahsyat terkonsentrasi. Yang lebih luar biasa lagi adalah aura ini sama dengan aura jamur roh darah yang diperoleh Lin Chen, tetapi kekuatannya ribuan kali lebih besar. Mungkinkah ramuan roh darah berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di ujung jurang adalah inti formasi utama dari seluruh formasi kepunahan badai Gale? Energi ini terlalu kuat, seluas lautan, sangat padat. Bahkan Lin Chen pun tak mampu menahan godaan energi ini. Tentu saja, di ujung jurang, kekuatan badai dahsyat telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sama sekali tidak mungkin bagi Lin Chen untuk menerobos dan mencapai ujung jurang hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Bahkan seorang ahli alam inti emas, jika ceroboh, akan hancur berkeping-keping dan jiwanya tercerai-berai. Langsung, Lin Chen menarik pikirannya, setidaknya dia bisa merasakan keberadaan ramuan roh darah 10.000 tahun, yang membuktikan masih ada harapan. Tampaknya untuk benar-benar memahami misteri yang terkandung dalam formasi kepunahan badai angin kencang, dia harus lebih fokus dan lebih terintegrasi. Karena di jurang ini, hanya dengan mengendalikan kekuatan formasi kepunahan badai angin kencang seseorang dapat menjadi raja sejati, terlepas dari tingkat kultivasinya. Saat ini, pikiran Lin Chen sekali lagi menyatu dengan badai, persepsinya menjadi semakin halus, diam-diam merasakan aliran angin dan perubahan unsur-unsur alam. Dari kecil ke besar, lalu dari besar ke kecil, dengan teliti, semakin mendekati alam. Hosh-hosh, gelombang. Napas Lin Chen tampak menjadi cukup teratur, setiap tarikan dan hembusan napas selaras dengan aliran dan arah angin. Kemudian, aura Lin Chen, darah di tubuhnya, dan bahkan sel-sel yang lebih halus, semuanya tampak mengikuti aliran dan perubahan badai, mempertahankan frekuensi getaran yang sama. Dengan demikian, dari wujud ke jiwa, dan kemudian dari jiwa ke wujud, wujud dan jiwa Lin Chen secara bertahap menyatu dengan badai dahsyat. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terpisah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi angin yang halus dan tak berwujud, bebas berkeliaran di antara berbagai hukum, wujud dan jiwanya berubah dalam berbagai cara, tanpa terkendali dan selalu berubah. Napasnya, auranya, dan bahkan darahnya berubah seiring dengan perubahan badai, menyatu menjadi suatu zat yang halus. Tanpa disadari,
Lin Chen perlahan memasuki alam misterius, merasakan bahwa dunia yang dilihatnya di hadapannya menjadi semakin mikroskopis, termasuk semua zat di dalam dirinya yang juga tampak mengecil. Segera, pori-pori di seluruh tubuh Lin Chen membesar, 100 titik akupunturnya tidak terhalang, dan badai dahsyat yang mengamuk di sekitarnya secara tak terlihat meresap ke dalam wujud dan jiwanya. Terlebih lagi, saat melewati wujud dan jiwa Lin Chen, badai itu tampak menjadi tenang. Setelah itu, gelombang badai dahsyat, menggunakan wujud dan jiwa Lin Chen sebagai jembatan, menembus ke dalam, beredar secara internal dan eksternal, mengalir ke dalam aura dan darah Lin Chen tanpa hambatan apapun. Perlahan-lahan, tubuh Lin Chen tampak menjadi ilusi, seolah transparan. Badai dahsyat yang luas dan tak terbatas, seperti samudera yang luas, bergejolak dengan dahsyat, menyerbu ke dalam tubuhnya, aktif di dalam daging dan darahnya. Satu tarikan napas, satu langit dan bumi. Wujud dan jiwanya menyatu dengan hakikat langit dan bumi, esensi hidupnya menjadi seperti lautan luas, dan persepsinya tampak meluas tanpa batas. Langit dan bumi adalah aku, dan aku adalah langit dan bumi. Pikiran Lin Chen bergetar, seolah-olah awan telah terbelah untuk menampakkan bulan, dan semuanya menjadi jelas. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Tidak. Pemahaman Lin Chen keliru. Sebaliknya, dia seharusnya menyesuaikan diri dengan hakikat langit dan bumi, menyatu dengan langit dan bumi, dan beresonansi dengan semua hukum yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Lin Chen mendapat pencerahan. Kesatuan surga dan manusia. Lapisan ketiga dari seni gila 9 meridian, menyatu dengan langit dan bumi, sesuai dengan sifat langit dan bumi, dan terintegrasi dengan hukum-hukum agung. Boom! Gelombang. Wujud dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, memengaruhi sekitarnya. Seluruh wujudnya tampak telah melampaui batasan dan keterbatasannya, bahkan berputar seperti pusaran. Langsung, badai dahsyat dan mengamuk dari segala arah tampak tertarik dan ditarik oleh Lin Chen. Dengan tubuh Lin Chen sebagai pusatnya, badai itu menerjang dan berputar ke arah tubuh Lin Chen. Dengan demikian, pusaran tersebut terus berputar dan berpilin, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Boom-boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan badai dahsyat menerjang dengan cepat, seolah membentuk lubang hitam yang menakutkan, yang telah mengaburkan wujud dan jiwa Lin Chen, meliputi segalanya. Pada saat yang sama, inti roh bintang di dalam tubuh Lin Chen tampaknya mengalami perubahan kualitatif yang luar biasa. Kekuatan spiritual yang beredar, aura, dan bahkan darah semuanya mengalami perubahan kualitatif, menjadi seperti angin topan. Seni tubuh pedang tanpa batas. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir di dalam tubuhnya secara bertahap berubah menjadi kekuatan pedang yang kuat dan dahsyat. Kekuatan pedang. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli alam inti emas, namun kemampuan itu mengalami perubahan kualitatif di dalam tubuh Lin Chen dan menyatu menjadi satu. Bahkan tendon, tulang, meridian, daging, dan sel-sel Lin Chen diperkuat dan diubah secara luar biasa di bawah pemurnian badai dahsyat tersebut. Bagian 690. Fiuh, gelombang. Lin Chen menghela napas, kehadirannya seolah muncul dari ketiadaan, matanya mengamati segala arah dengan persepsi spiritual yang luar biasa. Pikirannya jernih dan murni seperti air, bahkan arah aliran angin pun terlihat jelas. Kekuatan pedang. Lapisan kedua dari seni tubuh pedang tanpa batas, ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditempa menjadi kekuatan pedang oleh kultivator pedang alam inti emas yang kuat. Terlebih lagi, seni tubuh pedang tanpa batas memiliki persyaratan yang ketat, tidak setiap kultivator pedang dapat mencapainya, tetapi Lin Chen secara tak terduga berhasil menembusnya. Semua ini dikaitkan dengan pencerahan tentang kesatuan langit dan manusia. Kesatuan surga dan manusia bukanlah tentang pengembangan diri, melainkan sublimasi dari konsepsi artistik. Setelah mencapai alam kesatuan langit dan manusia, kondisi pikiran seseorang akan sangat membaik, pikiran menjadi lebih terbuka, seseorang melihat segala sesuatu dengan lebih teliti, semakin dekat dengan dao agung alam, dan kemampuan untuk memahami sangat meningkat. Karena itu, dengan meminjam dari ranah persatuan langit dan manusia, Lin Chen mampu memahami secara mendalam misteri di dalam formasi pemusnahan badai angin dan memadatkan kekuatan pedang. Meskipun kekuatan pedang yang dipadatkan oleh Lin Chen baru berada pada tahap awal yang halus, di bawah kekuatan tak terbatas dari formasi pemusnahan badai angin kencang, kekuatan-kekuatan pedang yang dikendalikan oleh Lin Chen akan meningkat secara signifikan, dan dia bahkan dapat menggabungkan dan mengendalikan kekuatan angin kencang. Jadi, dapat dikatakan bahwa ujian di setiap tahapnya tampak berbahaya dan hampir pasti berujung pada kematian. Tetapi jika seseorang dapat memahami misteri di dalamnya, mereka dapat memperoleh kemampuan untuk memahami yang diberikan oleh kekuatan agung kuno. Harmoni antara langit dan manusia, perasaan ini sungguh menakjubkan. Dengan tingkat pencerahan ini, ada harapan besar untuk memahami tingkat niat pedang yang lebih dalam. Lin Chen sangat gembira. Untuk mengembangkan seni bela diri dan dao, seseorang harus terlebih dahulu mengembangkan hatinya. Hanya dengan melihat lebih jauh dan memahami lebih dalam, seseorang dapat terus menerobos batasan seni bela diri dan memahami makna sejati yang mendalam dari seni bela diri. Baiklah, saatnya mulai bekerja. Lin Chen mengumpulkan pikirannya, wujud dan jiwanya seolah menyatu dengan angin kencang yang mengamuk di sekitarnya, mampu mengendalikan kekuatan angin kencang sesuai keinginannya. Jika Lin Chen ingin menghadapi dua kultivator pedang inti emas yang kuat itu, dia harus meminjam kekuatan formasi pemusnahan badai angin kencang.
Dan ramuan roh darah berusia 10.000 tahun yang tersembunyi itu adalah inti dari seluruh formasi pemusnahan badai angin kencang. Selama dia berhasil merebut ramuan roh darah berusia 10.000 tahun, operasi formasi pemusnahan badai angin pasti akan hancur, dan Lin Chen tidak akan memiliki keuntungan apapun. Namun, jika dia bisa melenyapkan dua kultivator pedang inti emas yang kuat itu, tidak akan ada seorang pun di reruntuhan kuno yang dapat mengancam Lin Chen. Pemikiran. Keributan yang ditimbulkan begitu besar, sehingga kemungkinan besar Sword River dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, di bawah pengawasan ketat Lin Chen, Sword River dan yang lainnya secara konsisten menjaga jarak hampir 200 sang dari ujung jurang. Pada jarak 200 sang ini, kekuatan angin kencang menjadi sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan seorang ahli di alam inti emas. Saat ini juga, wujud dan jiwa Lin Chen bagaikan makhluk halus, seperti ikan di air, berenang di tengah angin kencang yang menerpa. Karena Sword River tidak berani bertindak gegabah, Lin Chen sebaiknya mencari jamur roh darah terlebih dahulu. Memang, setelah mencapai kedalaman beberapa ribu zang, kemungkinan menemukan jamur roh darah meningkat secara signifikan, dan setidaknya semuanya berada pada tingkat 1000 tahun. Haha, ternyata jamur roh darah itu benar-benar ada. Ini adalah jamur roh darah pertama yang benar-benar berhasil saya dapatkan. Kualitasnya sangat tinggi, hampir mencapai kualitas ekstrim. Satu lagi, haha, aku kaya, apakah aku akan kaya dalam semalam? Lin Chen sangat gembira, sangat senang. Tanpa gangguan apapun, Lin Chen dengan mudah menggali satu demi satu jamur roh darah. Termasuk jamur roh darah yang telah dia ambil sebelumnya, dia cukup beruntung. 2 jamur lingzi darah ekstrim, setidaknya berusia 2000 tahun, 12 jamur roh darah tingkat atas, berusia 1000 tahun, dan hanya ada 4 jamur roh darah tingkat menengah yang telah ia peroleh sebelumnya. Tentu saja, yang paling membuat jantung Lin Chen berdebar kencang adalah ramuan roh darah berusia 10.000 tahun itu. Di bawah, Sword River dan Jian Lei, yang menempel di tebing dan dilindungi oleh ki pedang mereka, menahan hantaman angin kencang. Mengapa keributan itu tiba-tiba berhenti? Sword River terkejut. Jangan terburu-buru, karena orang ini datang dengan persiapan matang, dia pasti tahu keberadaan kita. Sekarang sepertinya dia tidak ingin memberi tahu kita. Selama kita cukup sabar, kita pasti akan menangkapnya. Kata Jian Lei dengan percaya diri, ketika saatnya tiba, dengan kita berdua bergabung, orang ini tidak akan punya tempat untuk melarikan diri dan pasti akan mati. Kakak senior Jian Lei lebih bijaksana. Sword River mengangguk sedikit. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesosok hantu yang halus dan gaib menyatu dengan angin kencang yang dahsyat, mendekat tanpa suara dan terus-menerus. Aku merasakannya. Mata gelap Lin Chen berbinar. Pada titik ini, mendekati ujung jurang, kekuatan angin kencang sudah setara dengan energi mistik. Adapun kekuatan di dasar jurang, itu sungguh mengerikan. Jika tidak, jika ramuan roh darah 10.000 tahun begitu mudah didapatkan, formasi kepunahan badai angin kencang tidak akan ada selama puluhan ribu tahun. Karena momentum yang dahsyat dan kekuatan angin kencang yang luar biasa, persepsi indera spiritual terhalang. Bahkan jika Lin Chen mendekat, Sword River dan yang lainnya akan kesulitan mendeteksinya. Tentu saja, pada tingkat angin kencang seperti ini, meskipun kekuatannya sangat dahsyat, itu tidak cukup untuk mengancam nyawa Sword River dan yang lainnya. Dia harus terlebih dahulu memancing musuh lebih dalam, memikat mereka ke inti angin kencang, sehingga Lin Chen dapat menggunakan kekuatan formasi pemusnah badai angin kencang untuk menghadapi Sword River dan Jian Lei. Memikirkan hal ini, sosok Lin Chen perlahan muncul dan menghilang di tengah angin kencang. Sesuatu sedang mendekat. Sword River terkejut. Aura yang aneh sekali, mendekati kita namun tak terdeteksi. Sepertinya orang ini memiliki harta karun khusus yang melindunginya, mampu menahan gempuran angin kencang. Kata Jian Lei dengan sungguh-sungguh. Tepat setelah dia selesai berbicara. Hosh, hosh, gelombang. Semburan ki pedang yang tajam, mengabaikan angin kencang, menyerang langsung ke arah Sword River dan yang lainnya. Serangan musuh. Wajah Sword River berubah drastis. Jian Lei bahkan lebih tegas, menyerang dengan pedang, petir berkobar. Boom, gelombang. Ledakan dahsyat yang terus-menerus, angin kencang berhembus liar, dan cahaya pedang petir yang kuat dan tirani seketika menghancurkan ki pedang. Tikus macam apa ini, cepat tunjukkan dirimu. Teriak Jian Lei. Haha, aku tak pernah menyangka akan bertemu dua sahabat Dao di purgatorium jurang ini. Iseng-iseng saja, aku tak tahan untuk menyapa kalian berdua, jangan tersinggung ya. Tawa riang pun terdengar. Tiba-tiba, di tengah badai dahsyat yang kacau, sesosok aneh, yang tampaknya muncul dari kehampaan badai, secara bertahap berubah menjadi nyata dari ilusi, hingga wujud aslinya terungkap. Namun, wajahnya tertutup topeng, sehingga sulit untuk mengetahui penampilan aslinya. Sword River mengerutkan kening, terkejut, dan berkata, aneh. Kenapa suara pria ini terasa agak familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Wajah Jian Lei tampak serius, dan dia menatap langsung ke arah Lin Chen lalu bertanya, bolehkah saya bertanya siapa tuan itu? Hanya orang biasa, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Kalau begitu tuan pasti terlalu malas. Kata Jian Lei dingin, jika kalian di sini untuk memperebutkan harta karun langka, kalian bisa bersaing dengan kami secara adil dan jujur, secara terbuka dan berdasarkan kekuatan kalian yang sebenarnya. Mengapa menggunakan serangan yang licik?
Aku hanya sekadar menyapa. Bukankah kakak senior ini terlalu berpikiran sempit? Lagi pula, bagaimana mungkin metode keji yang digunakan oleh kalian, murid Sekte Pedang, bisa dibandingkan dengan metodeku? Lin Chen mencibir. Kakak senior Jian Lei, apakah kau masih ingat pria kuat misterius dari formasi perangkap pasir hisap itu? Sepertinya ini dia, kata Sword River dengan suara berat. Aku tahu, Jian Lei bingung, tapi bukankah dia terjebak di formasi perangkap pasir hisap? Mengapa dia masih hidup? Mungkinkah informasi yang kita kumpulkan tentang reruntuhan kuno itu salah? Tidak salah, kalian mungkin tidak percaya, tapi lolos dari maut benar-benar pengalaman nyaris mati. Untungnya, hidupku tidak ditakdirkan untuk berakhir, jadi aku berkesempatan bertemu dengan dua kakak senior. Lin Chen tertawa. Berhentilah mencoba mendekati kami. Bagi kami, kau hanyalah orang mati sekarang. Seru Sword River dengan marah. Jangan terburu-buru. Jian Lei mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Tuan tahu bahwa formasi pemusnah badai angin ini didirikan oleh kekuatan besar kuno, kekuatannya tak terbatas, cukup untuk membahayakan nyawa kita. Lebih baik kita kesampingkan konflik kita untuk saat ini, dan setelah kita mendapatkan harta karun langka itu, kita dapat bersaing secara adil. Bagaimana menurut Anda? Kau benar-benar bermimpi. Aku hanya sendirian, aku tidak punya kemampuan untuk bersaing denganmu. Lin Chen tersenyum mengejek dan berkata, lagi pula, dengan kekuatanku, kau mungkin tidak akan bisa merebutnya dariku. Kakak Jian Lei, jangan buang-buang waktu untuk orang ini. Dengan kekuatan gabungan kita, apakah kita masih takut pada badut biasa? Karena dia berani menunjukkan dirinya, mari kita singkirkan dia sepenuhnya dan akhiri masalah abadi ini. Masalah abadi. Lin Chen menyilangkan tangannya, sudut bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyum tipis. Sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Begitu aku membunuhmu, reruntuhan kuno akan menjadi duniaku. Hantu. Jian Lei sangat marah. Tebasan petir. Pedangnya bagaikan petir, berubah menjadi pedang petir yang dahsyat, membelah kehampaan, mencabik-cabik angin kencang. Aliran udara kehampaan itu seolah seketika terbelah menjadi permukaan yang halus seperti cermin, dan dengan cepat menyerang Lin Chen. Teknik pedang atribut petir, yang mengandung jantung pedang tirani, memikat pikiran. Sayangnya, karena kuatnya hambatan angin kencang, kekuatan jurus Thundercut terpengaruh sampai batas tertentu. Wujud dan jiwa Lin Chen menyatu dengan angin kencang. Di tengah angin kencang yang meluas, serangan Jian Lei sepenuhnya berada dalam pandangannya. Terutama di bawah persepsi kesatuan langit dan manusia, serangan Jian Lei tampak melambat di depan Lin Chen. Melihat. Ujung tajam guntur berada dalam jangkauan. Bayangan kilat. Mengubah posisi, menciptakan ilusi seperti hantu, seolah-olah akan terkena serangan, tetapi tepat sasaran, nyaris menghindari bahaya dan menghindar dari serangan. Jian Lei menampakkan wujudnya, tercengang. Kau lambat, sebuah suara dingin terdengar. Uset, gelombang. Sebuah pedang yang menembus kehampaan, mengguncang bumi, pedang kilat bintang, menyatu dengan angin kencang, secepat guntur, menerobos udara dan melesat keluar. Ki pedang itu ilusi dan seperti mimpi, menciptakan ilusi kacau, sangat aneh. Jian Lei benar-benar kagum dengan pedang Lin Chen, tetapi kekuatan kultivator pedang inti emas miliknya tidak boleh diremehkan. Guntur surgawi kembali. Petir itu menyambar secara vertikal dan horizontal, seperti teleportasi, berpindah posisi, lalu seketika kembali ke posisi awal serangan, tepat waktu menghindari serangan pedang yang mematikan. Pedang Lin Chen meleset, ia sangat terkejut, teknik gerakan yang aneh sekali, dengan persepsi kesatuan langit dan manusia yang kumiliki, aku hanya berhasil menangkap sedikit bayangan. Hampir saja, Jian Lei berkeringat dingin, memperkirakan situasi dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan serius, hati-hati, kekuatan orang ini tidak biasa, dia mungkin sudah memahami alam hati pedang sempurna. Pencapaiannya dalam dao pedang jelas tidak kalah dengan kita. Sword River juga sangat terkejut, menggertakkan giginya dan berkata, sialan. Orang ini sepertinya benar-benar memiliki harta karun langka yang melindunginya, kita tidak punya keuntungan apapun di sini. Mengatakan itu sekarang tidak ada artinya. Mari kita bergabung untuk menghadapi orang ini terlebih dahulu. Ingat, jangan menahan diri lagi. Setelah Jian Lei selesai berbicara, cahaya petir langsung bersinar, dan dia berteriak, armor petir surgawi. Segera, seluruh tubuh Jian Lei tampak diselimuti petir, dan dalam sekejap mata, lapisan baju zirah petir terbentuk, tampak megah dan luar biasa. Armor cahaya mengalir. Sword River pun tak berani menunjukkan kelemahan, tubuhnya berkilauan dengan cahaya ilahi yang berkilau, terbungkus lapisan armor harta karun yang berkilauan dengan cahaya aneh. Terlihat jelas bahwa baju zirah berharga yang dikenakan keduanya sangat luar biasa, pastilah itu adalah baju zirah tempur tingkat mistik, yang memiliki pertahanan yang kuat, permukaan luarnya dilapisi dengan lapisan pertahanan misterius, kedap udara, yang dapat sangat mengurangi serangan angin kencang. Hehe, sepertinya kalian berdua semakin serius, kata Lin Chen dengan penuh minat. Tidakkah menurutmu mati di tangan kami adalah suatu kehormatan? Kata Jian Lei dingin. Haha, aku tak mampu menerima kehormatan ini, kuserahkan saja padamu. Adapun ramuan roh darah berusia 10.000 tahun itu, Tuan muda bertekad untuk memilikinya. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, sosoknya melesat pergi, seperti air yang menyatu dengan laut, menghilang diterpa angin kencang. Kejar, gelombang, Jian Lei berubah menjadi petir, menyerang secara vertikal dan horizontal. Sword River,
yang dilindungi oleh baju zirah harta karunnya dan dipenuhi kebencian terhadap Lin Chen, pun tidak ragu-ragu, dan mengejarnya dengan kecepatan luar biasa.